Halo, selamat siang semuanya. Semoga semuanya kabar baik ya. Senang banget hari ini akhirnya Femalepreneur Online Class hadir lagi ya. Setelah sekian lama, akhirnya kita membuka kelas hari ini. Dan hari ini seperti biasa, aku Rosi, CEO di Femalepreneur Indonesia, nggak sendirian. Ada dua rekan saya yang ikut hadir pada hari ini. Di sini ada Kak Emi. Halo Kak Emi. Halo Kak Rosi. Iya, nanti kita barengan aja kali ya Kak moderatornya, karena Iya, betul. satu rekan kita nih CMO Female Planner ini menjadi narasumber hari ini. Halo Mario, apa kabar di sana? Halo, apa kabar semuanya? Oke, nih Kak Emi, kita hari ini mau cerita Ya, tentang apa sih Kak kelasnya? iya. Jadi kemarin tuh banyak yang penasaran ya, strategi pemasaran yang efektif dalam menjual ya. Ternyata judul ini cukup menarik ya, karena otomatis ujung-ujungnya yang namanya bisnis, ujung-ujungnya adalah pemasaran. Ya, gimana caranya kita bisa menjual gitu. Nah, di sini banyak banget pastinya UMKM atau teman-teman wirausaha nih yang punya problem dan punya masalah di bidang itu gitu kan. Bagaimana saya punya produk, saya bisa jualan, tapi jualannya masih sebatas di WA misalnya. Saya mau promosi di sosial media, tapi bingung promosinya seperti apa. Hari ini kita akan bahas tuntas nih tentang strategi pemasaran yang menurut kita dan menurut riset itu cukup efektif gitu ya. Tapi efektif ini ujung-ujungnya adalah kalau dilakukan ya Kak Rosia. Gitu. Jadi hari ini kita hanya Betul. sekedar kasih ilmunya ya kan, tinggal nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya gitu kan dalam bisnisnya masing-masing gitu. Iya, betul banget apa yang disampaikan Kak Emi. Dan materi hari ini sedikit agak berat ya kayaknya ya. Artinya ya ada beberapa data-data yang akan dipaparkan oleh narasumber kita hari ini. Namun teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bisa menyimak video ini kembali karena kita akan ada rekamannya yang bisa disimak di YouTube kami. Nah, namun teman-teman jangan lupa untuk aktif di kelas ini, langsung aja drop komen. Seperti biasanya lah ya, kalau female trainer bikin kelas kan kasual aja ya, nggak usah yang formal-formal gitu. Jadi ngobrol aja di chat, nanti pasti kami berdua, aku dan Kak Emi akan langsung jump up untuk ngebacain satu persatu pertanyaannya. Kayak gitu. Yes. So, teman-teman ini by the way femalepreneur di Indonesia ini banyak banget ya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, boleh dong chat di sini dari mana aja gitu. Yang setahu saya itu ada dari Jabodetabek dan sekitarnya, kemudian ada Jawa Tengah, Semarang, ada Surabaya dan sekitarnya, ada juga Makassar, ada NTT, ada Sumatera, dan mungkin daerah-daerah lain yang belum aku sebutkan. So, semoga nih bagi yang pertama kali join di kelasnya Femalepreneur, nggak usah khawatir bakal ketinggalan, karena nanti kita akan buka-buka kelas yang lain yang mulai dari perencanaan bisnis sampai ke bagaimana pencatatan buku keuangan gitu. So ikutin aja yang penting. Oke, dari Labuan Bajo NTT nih Kak. Ada dari Jakarta Timur. Wow. Labuan Bajo itu adalah one of my favorite place ya. Saya udah 3 Kapan ya kali kita ke bisa ke sana. sana? Aku Wah, udah, berapa aku kali? udah. Udah 3 kali ke sana. Ada Purwakarta, Mbak Rika ini udah anggota Femalepreneurs ya. Ini ada Mbak Abed juga anggota Femalepreneurs. Ini bagi yang nanti belum join jadi anggotanya Femalepreneurs, nanti aku dan teman-teman akan share link untuk join ke grup masing-masing biar nggak ketinggalan informasi. So, mungkin itu kali ya awalannya ya Kak Emi. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Tuh, Emi? cukup Kak Rosi Kak Emi mungkin sepertinya udah. satu lagi nih Kak Em. Mungkin bagi yang belum tahu Femalepreneur itu apa sih? Itu kayaknya juga penting deh. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang belum pernah buka websitenya juga ya. Jadi sebenarnya kita di sini ujung-ujungnya adalah Femapreneur itu menyediakan platform pembelajaran pendidikan kewirausahaan bagi UMKM khususnya perempuan nih. Walaupun yang laki-laki pun boleh ikut ya. Intinya kita berharap kelas-kelas yang kita adakan ini adalah kelas yang interaktif, kita bisa ada pendampingan yang intensif, dan di website kita itu tersedia banyak sekali modul-modul yang lainnya, nggak cuma modul ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses tuh di website kita gitu. Nah, mungkin kemarin belum ya bagi teman-teman Femapreneur yang udah join juga belum lihat nih website kita yang baru seperti apa. Nanti akan ada promosi Kejutan. khusus lah buat teman-teman, kejutan ya. Kita kasih yang gratisan pokoknya ke teman-teman gitu. Iya, oke deh. Pokoknya kalau mau belajar kewirausahaan,
datang aja ke Female Planner, nanti lengkap semuanya ada di sini. Gitu ya, Kak. So, udah pada nggak sabar sama menu utama pada siang hari ini. Tidak bukan adalah yang paling tampan anggota Female Planner kita, ada Mario Devan. Sudah ready ya? Yes. Pun sempat ada accident ya. Kenapa? Saya sempat 2 kali hilang materinya. Oke, so silakan Mario Devan, waktu dipersilakan. Kami mungkin bisa buka share screen saya. Oke. Mungkin Mario bisa langsung beri perkenalan. Mario ini kesibukannya apa, kenapa jelasin materi ini gitu. Ya, jadi sambil kenalan juga, atau mungkin ada yang belum kenal ya, saya Mario Devan. Jadi saya juga di Female Planner salah satu founder. Kesibukan saat ini sih ya memang mau gedein Female Planner juga. Juga ada beberapa kesibukan. Saya megang beberapa brand ya, brand yang cukup besar. Membuat strateginya bagaimana jualan juga. Salah satunya saya sebut merek ya, Transmart Carrefour, Kementerian Perindustrian, itu salah duanya juga. Nah, jadi dari sini saya ingin share juga ke teman-teman nih, gimana caranya membuat strategi itu. Karena sering juga kita bikin strategi. Sebenarnya bisnis besar sama kecil itu sama aja sih. Jadi mau bisnis besar, mau bisnisnya kecil, kita butuh strategi itu ya. Apalagi bisnis kecil itu kita masih terbatas dalam segi dana. Saya paling paham gitu ya. Lalu gimana cara bikin supaya kita bisa jualannya itu laris manis. Ini aku udah bisa share screen ya. Oke, sudah bisa. Coba. Langsung saya share. Sudah terlihat ya. Iya, seperti ada suara angin, Maria. Angin. Iya ya, atau ada suara yang bocor, kayaknya ada salah satu peserta yang masih unmute. Kita cek ya. Oh iya benar. Oke. Nah, kalau bicara soal apa sih strategi pemasaran itu gitu. Strategi pemasaran itu apa sih? Itu sebenarnya adalah upaya kita untuk memasarkan suatu produk. Bisa itu barang ya, kalau teman-teman mungkin produknya barang, atau juga bisa juga jasa. Gitu. Menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jadi memang jualan itu nggak bisa cuma sekedar ya udah Mas, aku jualan aja gitu. Yang penting aku bikin produk, aku posting di Instagram, pasti laris, pasti viral. Nggak bisa seperti itu. Nah, kita butuh rencana, butuh taktik-taktik yang berbeda, butuh sesuatu yang berbeda yang harus kita bangun agar semua produk kita ini bisa penjualannya jadi lebih tinggi gitu ya dari sebelumnya. Nah, ini saya mau beberkan beberapa strategi-strategi yang cukup sukses dan saya juga menggunakannya itu untuk klien-klien kami. Sebelum masuk ke sana, saya mau kasih tahu sebuah nama itu smiling curve. Ya. Kenapa disebut smiling curve? Karena bentuknya seperti senyum. Jadi kurva senyum. Bentuknya seperti senyum gitu. Nah, ini dibuat oleh Stansi ya. Stansi ini salah satu CEO yang cukup terkenal. Kalau teman-teman lihat di sini adalah yang paling bawah itu yaitu manufaktur atau membuat suatu produk. Nah, semakin dia ke atas itu semakin ada nilai tambah atau harga menjadi semakin tinggi gitu ya. Nah, ini yang aku mau tunjukin sama teman-teman bahwa kita membuat produk aja itu belum cukup gitu. Misalnya bikin produk, tapi butuh juga yang satu desain, butuh branding, dan juga butuh R&D juga gitu. Lalu dia juga butuh ke distribusi. Distribusinya mau kemana, marketingnya seperti apa, after sales-nya seperti apa gitu. Nah, itulah yang membuat saya panggil contoh yang paling gampang itu handphone lah ya, handphone. Nah, mungkin manufaktur ya, harga produk di pabrik itu sama antara handphone mungkin Xiaomi dan iPhone itu sama harganya di pabrik ya, ketika diproduksi kan sama-sama pakai kabel, sama-sama pakai logam apa semua, itu harganya bisa sama. Tapi yang bikin beda apa? Ya yang bikin beda itu ya itu tadi, desainnya itu berbeda, cara dia nge-branding berbeda, R&D-nya berbeda. Kalau kita tahu kan biasanya fitur-fitur yang terbaru biasanya sama brand-brand besar kayak Samsung dan iPhone itu selalu paling maju. Nah, itulah yang membuat added value dan produk mereka menjadi semakin bernilai tinggi gitu, semakin bernilai tinggi. Nah, ini juga teman-teman udah mulai harus pikirkan, wah, kalau saya memproduksi misalnya makanan, itu harus ada nih, harus desainnya yang oke, harus ada mulai pikirin brandingnya,
distribusinya kemana, marketingnya gimana, sales dan after service-nya kemana. Nah, itulah yang bisa membuat produk kita memiliki value yang cukup besar. Nah, masalahnya biasanya di Indonesia itu cuma mentok di bagian bawah ya. Kita bisa produksi tapi nggak bisa jual, nggak apa ya, bahkan buat kayak brandingnya kita masih sayang-sayang uang lah buat ke branding, ke marketing, kayak gitu-gitu. Padahal ini yang bikin sebuah brand itu atau suatu produk itu laris manis di pasaran. Nah, selain itu juga, selain tadi produk, kita juga harus ada USP. Kenapa saya mau bawa ini dulu sebelum aku ngomong ke pemasaran ya, sebelum ngomong ke pemasaran, kenapa bawa ke produk dulu? Karena pemasaran yang paling bagus ya, itu adalah produknya juga harus bagus. Percuma kalau pemasarannya itu hebat, kita sewa konsultan marketing yang hebat ya, terjual di mana-mana, tapi secara produk akhirnya rasanya nggak enak. Mungkin kalau makanan ya, rasanya nggak enak. Kalau produk jadi barangnya nggak awet, gitu. Setelah dipakai orang jadi sebel lihatnya ya gitu. Makanya kenapa fokus di utamanya itu memang di produk harus benar-benar kita perhatikan juga. Gitu. Kalau kita udah yakin, oke, produk saya, tapi nggak masalah sih. Jadi misalnya kayak sekarang ini, Mas, produk saya masih kurang ini. Yang penting kita improve terus, kita improve sehingga menjadi sesuatu yang baik. Nah, ada namanya USP. Nah, USP ini adalah sesuatu yang unik. Ini yang bikin kita pemasarannya itu mudah. Gitu ya, pemasaran kita itu mudah. USP itu Unique Selling Proposition. Betul. Ya, USP Unique Selling Proposition. Proposition, ya. Nah, itu keselip mulutnya ya. Mungkin bagi yang belum tahu kan biar tahu gitu loh, ini tuh apa sih? Intinya Ya, tuh kayak nilai unik dari produknya teman-teman gitu. Benar, nilai unik. Nah, uniknya itu harus benar-benar unik ya, gitu ya. Misalnya contohnya nih, ayam bakar Wong Solo. Unik karena ayam bakar punyanya Wong Solo, gitu kan. Itu satu yang unik. Dari namanya bisa jadi satu yang unik. Dan USP itu harus menarik bagi target market Anda. Jadi memang mereka harus membuat itu tertarik, gitu ya. Lalu membuat sesuatu itu yang dapat orang lain membicarakannya. Setelah itu susah ditiru. Ini susah ditiru. Jadi misalnya kayak semua orang mungkin bisa bikin tadi ayam bakar Wong Solo atau ayam bakar semua orang bisa membuat. Tapi ketika kita membuat produk itu, kita branding gitu, ada kita pakai Wong Solonya, habis itu pakai apa yang terkenal kan kayak nama orangnya seperti itu juga, itu menjadi sesuatu yang unik dan susah ditiru. Nah, biasanya itu ada tiga macam yang di sebelah kanan ini, teman-teman kalau lihat bulatan itu. Jadi customer-nya itu mau apa sih? Gitu. Lalu yang bisa bikin yang bagus itu apa? Kayak gitu. Dan yang kompetitor nggak bisa tiru. Biasanya kita ngambilnya di situ. Karena kalau kita bilang contohnya kita jualan mungkin kue ya. Kue apa ini enaknya contohnya? Kue bolu ya. Kuenya Mbak Abet aja, brownies. Mbak Abet. Brownies ya, contohnya brownies ya. Nah, brownies itu harus semua orang mungkin bisa bikin brownies yang sama gitu. Cuma kekuatan keunikannya itu apa? Apakah pakai gulanya mungkin ya, gulanya benar-benar gula alami atau apa, saya belum tahu juga ya. Apakah dia nanti packagingnya dibentuk benar-benar 100% nggak pakai plastik, itu kan bisa kita gunakan juga kan. Oh, ternyata dia ramah lingkungan, bisa disebut seperti itu. Itu kita harus temukan masing-masing di produk teman-teman gitu. Mulai pikir-pikir dari sana, apa ya yang bisa bikin beda nih dari komputer-komputer yang ada. Nah, untuk membuat pembedaan itu kita perlu tahu target audiens kita. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ke target audiens. Mungkin kalau yang sudah sering ikut kelas Filmpreneur ya, itu udah paham lah ini ya target audiens. Tapi bagi yang belum tahu, kita mesti lakukan research. Gitu. Kenapa kita sangat penting sekali mencari target audiens ini? Karena seperti yang kita tahu, bahwa budget kita pasti terbatas ya. Namanya UKM kan kita nggak punya budget yang cukup besar buat tampil di TV, gitu ya, buat iklan di TV. Jadi kita harus benar-benar memilih target audiens kita. Kita lakukan research ya. Habis itu kita analisa marketnya, contohnya tadi brownies itu apa sih yang ada di pasaran itu, seperti apa bentuknya, kayak gitu. Lalu yang beli itu biasanya seperti apa sih orangnya? Apakah pekerja kantoran, yang ada di Kuningan Sudirman gitu ya,
Apakah mereka kebanyakan berada di Jakarta Selatan atau di mana? Kita mesti lakukan research. Ini salah satu contoh ya, salah satu hasil dari research ya. Target audience di sebelah kanan, teman-teman bisa sesuaikan dengan produk masing-masing. Ini contohnya adalah makanan organik protein bar. Jadi semacam camilan protein ya, camilan protein, yaitu targetnya itu pria dan wanita, 50%, 50%. Usianya usia muda ya, 18-35. Biasanya memang mereka sangat memilih untuk makan ya, untuk nyamil. Bisa takut gendut, takut takut nggak sehat atau apa. Gitu. Lalu mereka itu sangat menjaga pola makan tadi. Nutrisinya itu harus lebih ini. Lalu suka hangout di alam. Biasanya suka hangout di alam. Lalu setelah itu punya loyal kepada brand yang punya value yang sama. Challenge-nya seperti apa? Nah, kita kalau mau mencari makanan sehat kan sibuk ya, jadi nggak ada waktu. Nah, ini bisa jadi challenge kita. Lalu budgetnya terbatas, mau beli terbatas. Jadi kita bisa keluarkan produk-produknya dengan harga yang murah. Lalu pingin protein, source makanan protein yang compact. Nah, itu. Jadi challenge-nya seperti itu. Mau milih makanan yang sehat tapi sibuk. Lalu budgetnya atau uangnya terbatas. Mudah dibawa-bawa. Intinya gitu, mudah dibawa-bawa. Nah, itulah akhirnya muncul produk seperti ini, yaitu organic protein bar. Jadi, makanan camilan. Kalau di Indonesia, mungkin brand seperti Soyjoy ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, kita harus petakan seperti itu. Yang challenge-nya itu apa? Lalu channel-nya itu seperti apa? Oh, orang-orang seperti ini biasanya follow fotografi account di Instagram yang foto-fotonya itu soal natur, soal alam. Nah, kita bisa masuk ke seperti itu. Lalu melihat suplemen review di YouTube. Lalu follow mentor-mentor yang soal bahas-bahas kesehatan di Twitter. Nah, ini bisa jadi channel kita ya. Oh, berarti produk saya yang menjual soal produk-produk makanan sehat. Biasanya orang-orangnya seperti ini nih. Mereka kalau lihat di YouTube ya lihat review makanan sehat, follow influencer-influencer atau mereka-mereka yang biasa sharing soal kesehatan kayak gitu. Itu target market kita. Kita bisa lalu kontennya itu suka yang sosial media post, video dan event marketing kayak gitu. Nah, ini udah harus dipetakan ya target audience kita itu siapa dan masalah mereka apa. Mereka biasanya kalau main Instagram atau main sosial media itu di mana. Dengan kita memetakan ini, kita bisa lebih tertarget, lebih pas gitu ya. Daripada kita coba beriklan tapi nggak pas target marketnya. Nah, ini yang bikin sering, Mas saya sudah pasang iklan nih, pasang Facebook Ads, pasang Instagram Ads, tapi kok belum ada hasilnya. Lihat, ini target marketnya itu kurang tepat. Nah, mulai harus kita petakan lagi yang lebih tepat. Nah, selain itu juga kita harus lihat kondisi juga ya. Gara-gara COVID ya, ini salah satu data di bulan Maret kemarin, gara-gara COVID itu ini yang paling laris di Indonesia. Yang pertama fresh, makanan-makanan fresh, mulai dari buah, sayur, dan lain-lainnya, ikan, teh, kopi, gitu. Makanan fresh ini bisa dilihat dari sini ya. Nah, jadi dengan di sini kita bisa ketahuan nih, oh ini berarti lagi trennya seperti ini nih. Apakah produk saya itu udah masuk ke sini nih? Nah, inilah pentingnya juga kita harus mencari data-data seperti ini. Gitu. Dapatnya dari mana, Mas? Sebenarnya dapat dari sini sih biasanya itu kalau kita suka ngeliat-ngeliat di Twitter atau di Instagram, biasanya suka munculin data-data seperti ini. Bahkan mungkin di grup WhatsApp Entrepreneur saya sering share data-data seperti ini ya. Apa nih yang lagi tren gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan produk kita. Oh, sekarang lagi tren seperti ini nih. Oke, saya mau masuk nih ke ranah sini. Gitu. Nah, ini kompetitor. Jadi, kompetitor menjadi satu bagian penting karena biasanya ini kita bisa belajar dari mereka. Jadi, semacam kayak shortcut ya. Jadi, semacam kayak contekan gitu. Jadi, saya suka banget kayak kalau main Instagram itu lihat-lihat kompetitor ya. Melihat kompetitor. Apa sih yang mereka lakuin gitu. Apa aja sih poin-poin yang perlu diperhatikan? Yang satu mungkin mutu, lalu desain serta bentuk produk pesaing gitu. Nah, sering saya temuin gitu UKM, kompetitor kamu seperti apa sih? Mereka nggak bisa jawab. Gitu. Padahal ini sangat penting ya saat kita tahu kompetitor kita. Jadi mereka
Jadi ketika kita tahu kompetitor kita melakukan apa, kita bisa belajar dari sana. Kita bisa lihat postingannya. Oh, ternyata postingan mereka yang seperti ini itu bagus ya. Ini bisa kita adopsi nih buat kita kayak gitu. Lalu harga. Nah, ini kita jangan hati-hati juga dengan harga gitu ya. Jangan terlihat terlalu murah sehingga terlihat murahan, jangan juga terlalu mahal gitu. Atau mungkin beberapa strategi bisa kita bikin. Contohnya nih, strategi ya. Kita lihat harga kompetitor 50.000. Oke, saya bisa murahin 10.000, 40.000 dengan cara packagingnya saya bisa bikin lebih murah lagi. Gitu. Terus bahan-bahannya bisa saya kurangi lagi. Tapi rasanya nggak akan kalah nih sama ini. Itu bisa kita bikin strategi seperti itu. Nah, dengan kita mengenal kompetitor, strategi-strategi ini akan bisa kita lakukan, gitu kan. Bagaimana saya tahu saya mau taruh harga produk saya kalau saya nggak mengenal kompetitor tadi, gitu. Lalu lokasi atau cabang saluran distribusi yang dimiliki, misalnya dia biasanya mainnya di Instagram, mainnya di mana, terus dia apakah taruh di toko atau bagaimana. Lalu promosi yang dijalankan oleh pesaing, apakah dia ada promosi misalnya beli 2 gratis 1 atau bagaimana gitu. Lalu rencana kompetitornya seperti apa. Gitu. Dan juga mengenal dan mengetahui jenis produk atau jasa yang ditawarkan pesaing, melihat seberapa besar pasar yang dikuasai oleh pesaing. Gitu. Jadi misalnya kayak, Mas sama-sama nih ada yang jualan makanan nih di dekat rumah saya. Gitu. Mereka lakunya itu berapa sih? Satu hari itu berapa piring yang terjual? Contohnya seperti itu. Bisakah kita melampaui mereka? Gitu. Lalu dengan itu kita bisa melihat peluang dan ancaman-ancaman yang lain. Gitu. Nah, tapi jangan berputus asa ya, karena biasanya Mas ini udah banyak yang jualan sih kopi, contohnya jualan kopi. Mas di blog saya sudah ada yang jualan kopi. Jangan pernah merasakan seperti itu ya, karena kenapa? Ya, sistemnya seperti ini aja ya. Kamu kalau mau minum kopi kan kalau ada pilihan enak kan pasti kan. Kalau pilihannya cuma ada misalnya kopi kenangan aja, kan nggak seru. Pasti ingin ada alternatif yang lain. Itulah kenapa kalau kita membuat suatu produk atau bisnis ya, nggak usah takut untuk bersaing gitu. Karena memang pasar di Indonesia ini masih sangat besar banget. Gitu. Karena nggak mungkin, ya sudah ada Mas yang jualan kopi, nggak usah lah saya jualan kopi. Itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Kalau jualan cuma satu kopi, minum kopi itu terus kan bosen. Dia pingin suasana yang lain, pingin beli sesuatu yang lain. Gitu. Mungkin kita bisa bikin yang unik. Kopinya pakai apa? Sekarang lagi tren dalgona coffee. Seperti itu. Atau mungkin kopi dengan buah-buahan segar. Aku belum tahu kan. Kita harus tes pasar juga. Laku nggak seperti itu. Jadi dengan mengenal kompetitor, kita bisa punya banyak ide untuk melakukan strategi-strategi kita. Kita nggak akan kehabisan kok. Nggak akan, waduh, saya mau lakukan apa lagi sih ini? Bingung saya. Tinggal kita coba kepo-kepoin kompetitor kita. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lumayan cukup berat. Kalau ada pertanyaan, langsung drop pertanyaan aja ya. Nanti Kak Rosi dan Kak Emi akan menjawab. Siap. Nah, ini ada namanya AISAS ya. Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Kelihatan ya. Nah, ini adalah journey dari orang ketika melakukan pembelian. Gitu. Nah, melakukan pembelian itu nggak instan ya. Ketika kita mau beli sesuatu, kita pasti akan tahu dulu kan produknya, attention dulu. Habis itu tertarik dulu sama brandnya, atau mungkin kalau perlu kita kepo-kepo, kita akan search dulu. Nah itu ada prosesnya. Nah kita harus tahu dulu produk kita apakah sudah banyak orang yang attention, apakah sudah banyak orang yang interest, apakah sudah banyak orang yang search. Nanti kalau dari situ, baru kita masuk ke, akhirnya ada yang action, yang beli, dan ada yang share. Ini contohnya ya, attention itu adalah semacam seperti kita kenalan ya, semacam seperti teman-teman kenalan. Berapa banyak orang yang kenal produk kita, itu aja. Yang paling simpelnya, attention itu berapa banyak orang yang kenal produk kita. Interest itu adalah berapa banyak orang yang mulai tanya-tanya soal produk kita. Search adalah berapa banyak orang yang mulai cari produk kita. Action ya tentu saja berapa banyak orang yang beli produk kita. Kalau share, berapa banyak orang yang mau nge-share produk kita. Nah, attention ini bagaimana caranya supaya meningkatkan attention? Ya, kita harus mulai, paling mudah sih beriklan atau berpromosi ya. Ini ada macam-macamnya di sini. Bisa lewat televisi, bisa gede ya, bisa lewat
majalah, bisa lewat internet ya, internet juga bisa, ada website, sosial media, OOH, ini semacam kayak branding ya, branding yang ada misalnya kalau teman-teman naik kereta di stasiun itu ada muncul layar gitu, itu OOH namanya gitu. Lalu kita bisa bikin event, lalu radio dan lain-lain gitu. Itu macam-macam bentuk attention-nya tergantung dari kita. Nah, kalau attention yang tahu produk kita sedikit, ya tentu pasti penjualannya juga dikit. Itu sih hukumnya itu seperti itu. Jadi tinggal ditanya. Kalau ada orang tanya ke saya, Mas, jualan saya masih sedikit. Yang tahu produkmu udah berapa banyak? Kalau masih bingung, coba lihat. Kamu sudah promosi belum ke teman-teman? Oke, teman-teman saya ada 50. Oh, yang interest cuma 10, tapi yang beli 1. Gitu. Berarti kalau mau mencapai yang beli 10, saya harus 500 orang saya jangkau. Gimana caranya? Banyak caranya. Gitu. Bisa iklan, bisa kita mulai cari reseller. Reseller itu cara yang paling mudah sih buat orang kita mencari awareness orang tahu. Karena ada orang yang bantuin kita buat jualin produk kita. Oke, kita langsung masuk. Seperti ini, attention menarik perhatian ya. Biasanya ada iklan atau promosi. Ini bisa offline dan online gitu ya. Jangan cuma berharap sama satu channel gitu. Mas, saya online aja. Karena ya sekarang kalau mungkin zaman dulu itu jarang ya orang yang main online. Justru sekarang kebalikannya. Udah banyak banget orang yang main di online juga. Gitu. Jadi saya juga selalu sarankan kita juga mulai main ke offline. Misalnya kayak tetangga-tetangga sekitar, kita bikin brosur aja. Brosur, titip ke Pak Satpam mungkin sebuah ini Pak, kalau ada yang datang kasih ini brosurnya 1 kayak gitu. Nah, online juga kita bisa ke Facebook Ads, bisa yang lain-lainnya. Gitu. Tapi harus menarik perhatian. Ini saya kasih contoh yang di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini adalah pertama kali saat iPod diperkenalkan. Nah, iPod diperkenalkan, dia nggak langsung bilang iPod ini memori penyimpanannya 8 GB dan bisa memuat MP3. Dia nggak bilang gitu. Dia bilangnya 1000 lagu di dalam saku Anda. Itu menarik kan? Orang langsung menarik perhatian. Oh iya ya, 1000 lagu di dalam saku Anda gitu. Kita bisa melakukan trik-trik seperti ini sih buat menarik perhatian dari orang lain. Gitu. Jadi dia tanpa bilang spesifikasi, tanpa bilang apa, orang udah langsung sadar. Wah ternyata kapasitasnya besar ya, 1000 lagu bisa masuk. Itulah beberapa trik buat menarik perhatian. Lalu setelah itu interest. Nah, interest ini biasanya di konten, ya, di konten atau di storytelling. Jadi ketika mereka sudah tahu, mereka sudah kenal, misalnya kayak, oh ternyata si Mario jualan ini ya, jualan keripik. Atau ini keripik, ini. Terus setelah itu mereka mulai kepo. Mereka akan cekkan Instagram kita kan, mungkin akun kita, cek Instagram kita, cek sosial media kita, yang lain, lalu cek website kita, kayak gitu. Apa sih yang kita tawarkan seperti itu? Nah, inilah strategi konten itu berjalan, yaitu konten dan storytelling. Ini salah satu produk dari teman saya. Ini dia baru banget buka sekitar 1 bulanan, dan dia resellernya udah banyak di mana-mana, dan kalau selalu sold out karena memang dia bikin Crispy Official ini, dia bikin desainnya itu menarik banget. Jadi dia nggak melulu soal jualan. Sini ada hobi baru, new normal. Kayak gini, teman-teman bisa kepoin ya. Itu dia dengan desainnya memang kalau dilihat seperti ini kan langsung jadi pingin lapar gitu. Jadi kita harus mulai rapikan Instagram kita, Instagram jualan kita. Gitu. Jangan melulu soal jualan ya. Isinya soal jualan karena ya kalau mungkin di sosmed ya, kalau di sosmed itu ya orang follow bukan buat dijualin, tapi mereka suka sama kita gitu. Jadi banyakin konten-konten yang soal ngobrol, soal storytelling, kita cerita, oh kalau makan dengan produk saya itu enak loh, kriuk-kriuk, mungkin kalau jualan kita sambal. Atau mungkin kalau produk saya ini kebanyakan orang suka itu karena mereka pingin diet. Jadi mereka tetap mau pingin makan yang enak, tapi diet mereka pakai produk saya. Itu bisa kita ceritakan di konten. Itulah buat mengundang interest tadi. Lalu search. Nah, search ini biasanya orang kan langsung search ya. Biasanya di Google dia misalnya lagi cari sepatu, dia bakal googling kan kayak gitu. Nah, ini manfaatkan semua platform ya. Platform yang ada itu manfaatkan.
bisa di marketplace atau Tokopedia, Shopee, atau juga bisa ke Lapak Tab ini, juga bisa diinstal. Semua ini ada di sini, dan juga website. Gitu. Contohnya kayak di marketplace ya. Misalnya ini saya ketik di sebelah kanan ini sepatu Nike, dia akan muncul tuh sepatu Nike. Nah ini teman-teman biasanya strateginya, salah satu strateginya yaitu bikin akun di Tokopedia yang juga namanya sama dengan kata kunci. Contohnya kayak ini, sepatu Nike dia kasih namanya sepatu Nike G.O, sepatu Nike Ori, sepatu Nike Fajar. Biar apa? Biar naik di atas. Kayak gitu. Ini juga bisa dipakai juga buat sosmed juga, sama, mirip-mirip juga. Di sosmed juga, kalau teman-teman perhatikan, nama saya bukan di sosmed saya pribadi ya. Nama saya bukan Mario Devan, tapi di situ ada digital kreatif strategis namanya. Tapi username-nya pakai Mario Devan. Itu bisa pakai strateginya, salah satunya seperti itu. Lalu jasa video. Nah, itu videoin.id, salah satu yang saya pegang juga. Namanya saya ganti jasa video gitu. Username-nya tetap videoin.id. Kan ada dua kan kalau di Instagram kan, ada username, ada juga nama. Nama bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kata kunci. Itu salah satu strategi ya. Website juga seperti itu. Website juga bisa kita jualan apa ya. Kemarin itu saya jualan rapid test juga, semua saya jualan. Selama ada untungnya saya jualan. Jadi website saya alat rapid test. Alat rapid test. Boleh di googling itu, kita ngiklan terus dan lumayan muncul di Google. Itulah salah satu strategi biar kita muncul di Google. Namanya itu penting, sesuai dengan keyword yang dicari. Apakah teman-teman udah pada menggunakan ini nggak? Marketplace ini nggak? Tokopedia, Shopee, Lapak Tab, atau punya website? Gitu ya. Sekarang juga gratisan banyak. Ini gratisan, Tokopedia kan gratisan kan bikin akun. Manfaatkan semua platform supaya kita mudah dicari. Gitu ya. Jangan cuma satu aja. Lalu action, tadi kan Aisyah tadi ya. Action adalah mereka langsung beli. Nah, biasanya biar mempercepat, itu ada promo ya. Ada promo juga yang bisa memanfaatkan momen. Contohnya kayak kemarin itu momen 17-an Agustus gitu ya. Lalu setelah itu ada momen apa? Ini ada beberapa salah satu contoh ya. Saya taruh di sebelah kanan. Ada harga coret ya. 195.000, harga coret 150.000, periodenya harus ada periode ya, tetap harus ada periode 30 Agustus sampai 13 September. Walaupun mungkin 150.000 ini ya biaya modalnya mungkin ya masih 100.000, dia masih untung aja, tapi dengan dia berpromosi di waktu-waktu tertentu dia bakal bisa lumayan laris. Promo-promonya seperti ini. Jadi ketika ini juga salah satu yang bikin teman-teman waktu dia ngiklan ya, memasang iklan di Facebook Ads atau memasang iklan di Instagram Ads, memasang iklan dimanapun, tapi nggak dibarengi dengan promo, nggak dibarengi dengan program gitu. Itu penjualannya pasti bakal nggak terlalu bagus. Tapi kalau programnya ada promonya, itu bisa lebih bagus gitu. Jadi kalau saya selalu sarankan kalau teman-teman mulai main dengan Facebook Ads dengan yang lain-lain ya, dengan beriklan di sosial media, siapkan juga promo ya, programnya ya. Kayak sekarang September lagi ada, sebentar lagi 99 ya. Apa ya, belanja online 99. Habis itu belanja online 10-10, belanja online 11-11. Itu manfaatkan momennya itu tadi. Terus kalau akhir bulan payday ya, hari gajian diskon 10% atau apa. Makanya kalau bikin harga jangan terlalu mepet-mepet biar kita bisa mainkan dengan diskon gitu. Jadi misalnya harga, Mas saya cuma untung 5.000 ya gimana? 5.000. Diskon 5.000 kan habis dong. Jadi tetap kalau waktu bikin harga itu bikin ada spare-nya lumayan tinggi gitu. Jadi ada biaya marketing misalnya untungnya 20.000, jadi nanti ada biaya marketing 5.000. Lalu misalnya promo-promo kita bisa ambil 10.000 lah, jadi mepet 5.000 untungnya. Jadi tetap untung tapi barang berputar gitu. Strategi harga juga harus dimanfaatkan. Lalu juga share. Nah ini juga teman-teman yang mungkin lupa ya, share ini sangat penting ya. Jadi setelah beli udah dibiarin aja gitu. Padahal sebenarnya setelah beli itu momen kita supaya mendapatkan testimoni dan kita direkomendasikan dengan orang yang beli. Itulah yang dari tadi yang jualan keripik ya, teman saya yang ini tadi, dia juga seperti itu. Semua yang beli ya, awalnya kan pasti yang beli kan teman-temannya sendiri ya, saya karena temannya ya saya beli produk, tapi memang enak barangnya gitu. Dia langsung chat saya, gimana bro, bagus nggak, enak nggak? Oh enak, tolong ya di posting di Instagram. Akhirnya saya posting dan pasti kan follower saya lihat gitu ya. Nah bayangkan kalau ada 50 orang yang melakukan hal yang sama, teman-teman yang lain pasti ya bakal
juga tahu soal produk ini. Jadi jangan pernah lupakan after dari melakukan pembelian. Biasanya kan kalau ya udahlah dia sudah beli selesai, kita tetap coba tanya sama dia. Nah, case tadi yang paling saya suka itu JPC Kemang. Kalau ada Instagramnya JPC Kemang ini teman-teman boleh lihat itu, karena saya saking penasarannya saya sampai ke sana ya, tanya-tanya soal kamera. Awalnya cuma karena penasaran cara mereka jualan sih, sama memang mereka bagus banget sih cara mereka jualan, Instagramnya rapi, lalu akhirnya saya jadi tertarik buat beli apa? Beli ring light, beli ring light di sana. Adalah beli ring light. Nah, saya waktu beli, saya difoto, Mas mau ya difoto ya, dengan apa ya, permintaan mereka halus banget, jadi saya oh ya udah nggak apa-apa, difoto. Lalu dua kali, jadi saya difoto seperti ini ya, difoto seperti ini memegang produk, setelah itu bakal di tag ke Instagram kita. Nah itu kan tag. Sama yang kedua yaitu dia minta bumerang, gitu, bumerang di sini, seperti ini contohnya nih ya, sebelah kanannya bumerang. Kita bumerang, lalu dibikin juga di Instagramnya dia, di story, di tag juga gitu. Dan rata-rata kalau kita di tag pasti kan kita share juga kan, gitu kan, pasti secara otomatis ya mungkin 10 dari yang di tag 7 lah yang share ulang. Itu udah berapa ratus orang yang lakukan share ulang. Itulah strategi yang kadang-kadang mungkin kita lupa ya, membuat orang lain yang merasakan produk kita itu mau share ulang. Nah, di sini teman-teman bisa isi ya lembar kerjanya. Jadi di sini ada attention tadi, interest, search, action, lalu share. Apa saja sih yang dilakukan? Misalnya attention tadi, Mas saya sudah iklan, isi di atas sini ya, itu iklannya. Saya sudah promosikan ke grup, misalnya ini ya, ini misal ke grup ibu-ibu PKK di kelurahan saya. Oke, tulis. Saya ada di grup PKK kelurahan. Di grup berapa orang? 100 orang. Oke, tulis di bawahnya 100 orang. Apakah ada yang tertarik? Gitu, tertarik tanya-tanya. Oh ada Mas, mungkin 10. Itu search-nya gimana? Search ini biasanya bisa dilihat dari kalau teman-teman sudah punya website ya. Itu traffic-nya bisa dilihat. Atau mungkin kalau di Instagram itu, Instagram bisnis itu ada. Jadi berapa orang yang kunjung tiap hari itu ada. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum bikin Instagram bisnis, bikin aja. Jadi bukan bikin sih, merubah Instagram dari personal ke bisnis. Itu bisa ketahuan. Gitu. Oh ternyata yang lihat saya tiap hari itu di Instagram saya cuma 3 orang, ya gimana bisa laku jualannya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman isi ini bakal ketahuan nih di mana kekurangannya. Gitu. Ketika teman-teman isi ini, oh ternyata yang tahu produk saya itu udah 1.000 orang loh Mas, karena saya sebar di sini. Tapi kok nggak ada yang beli? Nah ini pertanyaan nih, apakah konten saya kurang bagus? Nah, di sini nih, berarti permasalahannya di sini. Saya harus perbaiki konten saya. Mas kok nggak ada yang cari saya? Oh berarti ya tadi itu konten, kembali lagi ke konten dan belum masuk kemana-mana. Kan kalau di search kan kita harus hadir di mana ya, di Tokopedia, di mana gitu. Nah, gitu. Nah dari kita mengisi ini bakal ketahuan penyakit kita itu di mana nih. Oh Mas, memang sih attention saya yang sedikit, cuma ada 10 orang saya share hari ini cuma 10 orang. Terus yang view postingan saya juga cuma 10 orang. Ya jangan pernah berharap ada yang laku jualan gitu. Jadi tetap berarti yang salah di attention-nya. Kita harus menjangkau orang yang lain. Yaitu tadi banyak caranya. Mulai dari promosi, mulai dari bikin iklan, influencer dan lain-lain. Itu nanti ada beberapa strategi yang akan saya share selanjutnya. Ini teman-teman bisa isi nanti. Lalu jangan lupa nih yang sering kelupaan ya, menghitung ROI. ROI ini apa? Ini adalah semacam seperti jumlah laba yang dihasilkan dari iklan. Ini ada contohnya langsung ya, jadi biar agak mudeng. Nah, contohnya langsung, jadi misalnya nih ya, kita punya produk dengan biaya produksi 100. Kita jual harganya jadi 200, untungnya 100 kan. Nah, kita menjual 600. Kita menjual 6 produk. Dari produk tersebut dengan pakai iklan. Iklannya Google Ads. Jadi total penjualan sebesar 1.200. Dan biaya Google Ads-nya Rp200. Ya, Rp200. Jadi ROI-nya adalah 1.200 tadi, ini ya, pendapatan dikurangi biaya penjualan barang, dibagi biaya penjualan barang.
tadi 200, 600 plus 200 atau 50%. Semakin tinggi angkanya, itu semakin bagus. Kenapa sih Mas Kenapa sih perlu menghitung ROI? Agar kita bisa menemukan strategi yang tepat. Gitu ya. Jadi misalnya kayak, oke Mas, ini kan contohnya Google Ads ya. Cara ngitungnya sama. Bisa juga di Instagram Ads, atau mungkin sewa influencer, itu bisa kita hitung sebenarnya ya kalau mau. Jadi ketika kita hitung ini, oh ternyata kalau saya pakai Google Ads itu 50%. Terus, oh kalau saya pakai Instagram Ads cuma 30%, berarti ada yang salah nih sama Instagram Ads, lebih bagusan dari Google Ads. Gitu. Jadi mendingan budgetnya saya pindahkan ke Google Ads. Itu. Jadi karena itu tadi, kita harus efektif ya. Nggak bisa kita hanya berpromosi, waduh Mas saya sudah promosi, hasilnya gimana? Nggak ada yang beli sih, cuma di like doang. Ya itu berarti belum menjalankan strategi yang tepat. Kan kalau gitu kan, oke, yang like cuma like doang, tapi pembeliannya apakah ada dari situ? Itu harus kita benar-benar kita track sih. Oke, ini ada beberapa contoh praktis gimana caranya kita melakukan strategi pemasaran. Ada menggunakan storytelling, menggunakan kontes sosial media, menggunakan influencer, menggunakan share di media sosial, customer review yang tadi, lalu menggunakan blog, lalu memasang iklan di e-commerce. Tadi juga udah ada di situ, jadi ini penjelasan lebih rincinya lagi lah daripada yang tadi. Jadi contohnya pemasaran storytelling ya. Jadi dia daripada kita ngomong, contohnya kayak kita ngomong soal, misalnya produk kita itu adalah produk obat jerawat ya. Di sini contohnya itu produk jerawat. Jadi daripada kita cuma tulis saja obat jerawat pakai pasti sembuh, itu orang nggak tertarik. Tapi kalau kita punya cerita, kayak ini contohnya ada cerita ya. 2 tahun yang lalu saya adalah wanita yang berjerawat, cemooh dari orang-orang melihatku adalah hal biasa. Tapi sejak saya rajin membersihkan wajah dan menggunakan produk, perlahan-lahan jerawat saya mulai hilang dan bahkan kulit wajah yang mulus sama tinggal jerawat. Itu kan semacam bercerita. Bedakan dengan kita cuma bilang, beli sekarang obat jerawat, harga 50.000, selesai. Lebih menarik mana gitu. Itu aja sih. Jadi waktu kita mau menarik orang, kita juga harus membuat cerita yang menarik juga. Formulanya apa? Formulanya satu, harus ada karakter utama. Kalau kita perhatikan iklan-iklan kan pasti ada karakter utamanya ya. Karakter siapakah dia menghadapi hal sulit, lalu setelah itu produk kita adalah solusinya. Nah, cerita itu bisa aja fiksi, bisa aja nyata gitu. Tergantung kita mau pakai yang mana. Bisa aja kita pakai cerita yang nyata, karena kan kita sudah ada customer ya. Kita bisa pakai cerita-cerita mereka. Kayak tadi saya sempat juga dapat WA sama teman saya ya, dia cerita, Mas saya udah salah satu yang ikut kelas dan dia mempraktekkan dan lumayan nih, omsetnya lumayan naik. Itu kan sebuah cerita yang bisa kita ceritakan. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai menceritakan. Jangan, walaupun produknya apa aja ya, seperti kue gitu ya, kue atau apa, itu tetap kita harus ceritakan dalam menjual. Nah, ini ada beberapa juga yang buat menarik tadi, attention tadi. Ingat ya kurva tadi ya, AISAS tadi ya, attention, interest, search, action, sama share. Nah, buat menarik attention tadi biasanya kita bikin kontes gitu, Kita bisa bikin giveaway, kerjasama dengan akun lain, lalu membeli produk, dapatkan hadiah atau undian, dan lain-lain, lomba foto, lomba menulis, dan lain-lain. Ini buat buat menyebarkan supaya orang lebih banyak yang tahu gitu ya, Aisyah tadi. Jadi setelah teman-teman tadi udah isi ya, kelemahan saya itu di mana nih? Apakah attention-nya yang kurang, apakah interest-nya yang kurang, apa search-nya yang kurang? Ini bisa kalau attention saya bisa bikin nih, coba bikin giveaway gitu ya. Kecil-kecilan aja, pulsa atau mungkin gratis produk, dengan syarat membagikan ini ke akun Instagramnya masing-masing gitu ya. Jadi meluaskan jangkauan gitu kan. Jangan sampai datang, Mas, saya udah nggak laku-laku nih jualan saya. Kamu ngapain aja? Nggak ada ya, saya cuma posting di Instagram tapi nunggu doang. Ya itu ya percuma ya. Itu ibarat kamu buka toko tapi di dalam gang, nggak ada orang yang tahu. Kamu butuh pasang semacam penanda di pinggir jalan. Di sini jualan apa? Itulah kita butuh
butuh sesuatu ya. Salah satunya nih konten sosial media, bikin promosi dan lain-lain. Influencer marketing. Nah, ini juga bisa. Tapi influencer ini perhatikan dengan target market. Ya, jangan sampai influencer itu biasa bahas soal motor atau apa, kita soal produk kecantikan itu nggak nyambung ya gitu ya. Kita harus cari-cari influencer yang sama. Oh, influencer ini memang dia bahas soal kecantikan. Nah, biasanya ini kita hanya kirimkan produk kita, terus minta mereka testimoni gitu. Atau kalau jasa kita minta, terus sini kita misalnya jasa fotografi, aku fotoin deh, tapi nanti testimoni ya gitu. Cari yang followernya lumayan gede gitu. Ya itu. Tapi tadi harus sesuai dengan target market kita. Jangan sampai produk kita kosmetik, influencernya otomotif. Atau mungkin kebalikannya, produk kita oli, tapi kita pakai influencer yang beauty. Itu kan nggak masuk kan, karena followernya nggak cocok atau nggak pas. Nah, ini share di sosial media ya. Tadi yang sempat saya bilang bahwa konten itu nggak melulu soal kita produk. Nggak melulu soal kita taruh produk kita jualan. Tapi kita juga bisa sharing. Misalnya nih, kita itu kue. Nah, kue kita tuh ngambilnya coklatnya itu dari mana? Orang kan sering kepo ya, seperti itu. Wah, ini kok rasanya enak ya. Oh ya, soalnya memang coklatnya ini memang khusus. Saya ngambilnya dari sini. Gitu. Atau kopi, ya, emang khusus nih kopinya digiling di sini oleh petaninya seperti ini. Cerita-cerita seperti itu lebih menarik di sosial media, serius. Behind the skin, jadi di balik layar proses kita lagi nge-pack produknya kayak gitu, itu lebih menarik gitu. Apalagi di zaman Covid ya, kita harus tunjukkan kan, wah produk kita diproduksi dengan steril, nggak tersentuh, pakai masker, pakai sarung tangan dan lain-lain, itu bakal lebih jadi cerita yang menarik bagi yang nonton dan mereka, wah ternyata ini oke sih. Mungkin mereka nggak beli sekarang karena lagi nggak pingin jajan, contohnya. Mereka lagi nggak butuh. Tapi nanti ketika suatu saat ada temennya, mungkin dia ngobrol sama temennya, aku lagi cari camilan nih, lagi lapar, oh beli ke sini aja. Kita akan direkomendasikan. Jadi jangan pernah menganggap, wah mas saya udah share di media, udah semingguan tapi nggak ada hasilnya. Itu memang butuh proses. Atau mungkin mas saya sudah sharing di sosial media, sebulan berapa kali posting? 1 kali mas. Nggak bisa seperti itu, kita harus rutin setidaknya seminggu 2 kali ya, bahkan tiap hari. Kalau cuma story kan gampang kan, story tiap hari bisa. Lakukan share di media, jangan hanya jualan saja, jangan cuma spam juga. Nah ini berbicara soal spam ya, ada yang masuk ke grup itu cuma nyepam, cuma kirim chat ke masing-masing kontak yang ada di situ, itu mengganggu ya. Laku enggak, dikatain orang iya, jadi jangan juga melakukan nyampah. Disebutnya spam itu nyampah cuma masuk grup, forward ke semua grup, saya jualan ini, sebel kan orang kan, kita namanya kita bermain di grup WhatsApp itu bukan buat orang Indonesia itu suka beli, suka belanja, tapi nggak suka dijualin, jadinya malah sebel jadinya. Lebih baik kita cari yang lebih soft selling. Kita cerita, hai kak, gimana kabarnya? Hari ini aku lagi bikin ini loh. Dengan cerita itu pasti kan ada yang tertarik kepo. Bikin apa itu? Ini bikin kue nih, gini-gini. Oh ya, harganya berapa? Jalin hubungan seperti itu. Jangan langsung datang, jual kopi, bla 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 bla, jual kue, bla bla bla. Lebih soft selling. Customer review tadi ya, customer review udah di ini. Jadi ini menambah kepercayaan pembeli. Jangan hanya caption ya, tapi berikan foto dan gambar juga. Minta, kalau perlu kita minta, tolong dong kirimkan fotonya udah sampai belum barangnya, sampai diterima. Boleh nggak kita masukin di sosial media kita gitu. Ini harus aktif sih. Jadi jangan sampai jualan itu nggak cuma, kadang-kadang kita kan cuma, mas saya sudah capek nih produksi barang, udah capek nerima order, nggak ada waktu buat gini-ginian. Percayalah, yang begini-beginian itu sangat penting untuk gedein bisnis kamu ke depannya. Buat ada yang repeat order, orang order dan beli-beli terus. Jadi jangan pernah capek. Kalau mungkin merasa capek ya mulai bentuk tim, mulai cari orang, mulai cari siapa nih yang benerin di marketingnya biar aku fokus di produksi gitu. Atau mungkin ya udahlah produksi biar ditangani orang lain, saya fokus di marketing. Harus mulai seperti ini. Jangan palsu ya, ini sering banyak menipu, terlalu membesar-besarkan gitu ya, membesar-besarkan.
tunjukkan manfaatnya, tanya alasan pelanggan membeli produk Anda, dan usahakan lebih spesifik. Jangan cuma, gimana rasanya? Oh, enak. Kita gali terus. Walaupun mungkin orangnya ini kita coba gali terus. Oh iya, enak soalnya dia tuh pakai bumbu asli nih. Rasanya itu benar-benar bumbu asli, lalu dia juga nggak ada tanpa penyedap, gitu. Jadi bagus juga. Itu kan kita bisa gali dan kita bisa angkat jadi suatu konten di sosial media kita, konten jualan kita. Website ini, teman-teman, website ini sangat cocok kalau yang produk-produk yang dicari ya, yang dicari searching ya. Sebenarnya produk apapun cocok sih, tapi yang lebih cocok itu produk-produk yang contohnya mungkin kayak belinya grosiran atau beli gede juga gitu, atau bisnis to bisnis ya, bisnis to bisnis, atau mungkin jasa-jasa itu juga cocok di website juga. Ada konveksi juga cocok, karena biasanya kan orang yang beli itu dia nggak bakal googling, dia bakal masuk ke Google, cari jasa konveksi di Surabaya, biasanya kayak gitu. Jadi berdasarkan dengan area gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu harus website sih, teman-teman bisa pakai Google My Business ya. Biasanya kalau di map itu kan ada Google My Business dan itu gratis, bisa pakai Google My Business dulu. Bisa searching aja gimana caranya membuat Google My Business. Tapi kalau misalnya sudah mulai rame, harus mulai bikin website. Investasi dengan website. Gitu. Website juga sekarang kan nggak mahal, kan, juga murah. Karena ya itu tadi, membuat orang juga lebih percaya ya. Apalagi kalau kita mainnya sudah mulai kayak tadi, konveksinya kan mainnya udah mulai banyak, produk banyak. Jadi kita mulai main di website. Nah ini lembar kerja yang bisa teman-teman isi juga. Jadi kalau kita mau bikin sosial media, mungkin storytelling itu minggu pertama, share minggu kedua, customer review kapan, kontes kapan gitu. Jadi biar konten kita yang ada di sosial media juga menjadi rame. Nggak melulu soal posting jualan gitu. Karena orang pasti sebel kan. Itu posting jualan. Nah, itu tadi yang bisa kita sharing ya buat teman-teman di siang ini. Jadi dari situ teman-teman harus produknya harus kuatin ya. Produknya kuatin, lalu pelajari kompetitor teman-teman. Ini saya rangkum dikit ya. Pelajari kompetitor teman-teman seperti apa, lalu pelajari journey-nya, atau misalnya journey-nya orang membeli, tadi ISAS. Apakah sudah cukup banyak orang yang mengenal produk saya? Apakah yang mengenal baru teman-teman saya? Bagaimana caranya menjangkau orang lain? Tadi ya, kita bisa pakai reseller, kita bisa pakai iklan. Bagaimana supaya bisa terlihat? Kita bisa masuk di mana-mana, kayak gitu. Online penting, tapi offline juga jangan lupakan ya, karena zaman sekarang juga gabungan duanya itu, kombinasi duanya itu sangat bagus, online dan offline. Lalu kita banyak sekali kisah-kisah yang sudah kita sharing juga yang tadi. Saya serahkan lagi ke moderator kita, Kak Rosi dan Emmy. Kalau mau ada pertanyaan, kita langsung tanya jawab aja. Karena saya lebih suka berdasarkan case tadi aja ya, jadi ada yang kesulitan apa, jadi langsung kita bisa jawab di sini. Silakan. Oke, thank you Mario atas penjelasannya pada siang hari ini. Gimana nih? Sudah mulai tercerahkan ya tentang strategi pemasaran yang efektif menurut Mario Devan. Nah, Kak Emi, kayaknya enak nih kalau misalnya ada peserta yang mau tanya langsung kali ya, biar lebih interaktif. Sebelum kita baca dari kolom komentar. Mungkin ada yang mau raise hand, mau tanya-tanya langsung, dialog langsung sama Mario, boleh? Ini Mas Raufik mau ini kah? Mau ngomong kah? Sebentar, aku tidak lihat. Bisa unmute sendiri atau enggak? Aku nggak tahu. Bisa, harusnya bisa. Oke, siapa nih yang mau tanya langsung? Boleh. Beneran nih, nggak ada nih. Udah paham ya, berarti? Langsung dipraktekin ya, berarti? Oke, sembari nunggu teman-teman untuk mau tanya langsung, mau unmute, kita bacain dulu kali ya, Kak, beberapa pertanyaan. Betul. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Emi, silahkan. Iya. Jadi kalau tadi kita lihat kelasnya, itu ada beberapa yang tanya. Tadi sebenarnya ada yang tanya gimana caranya bisa membuat storytelling yang menarik. Nah, tadi sempat dibahas sedikit ya Kak Mario ya, tentang membuat storytelling yang menarik. Kalau tadi dilihat formulanya ya, sebenarnya sih intinya itu
menggugah orang lain supaya penasaran membacanya, bener nggak Kak Mario? Karena kan kadang-kadang agak sulit ya berpikir ya, wajar gitu ya. Maksudnya untuk membuat storytelling tuh masyarakat Indonesia tuh masih kesulitan berkata-kata, gitu. Kesulitannya di situ tuh. Nah, kira-kira apa nih yang bisa memudahkan Kak Mario? Apakah kita cari datanya lewat mana, mencari seperti apa gitu? Kalau misalnya udah mentok nih nggak bisa bikin storytelling. Ya, jadi sebenarnya storytelling itu cerita sehari-hari yang bisa kita rasakan gitu. Contohnya kayak tadi harus ada karakter utamanya, bisa siapa, bisa kita atau siapa gitu. Contohnya kayak ini sederhana ya, misalnya saya jualan makanan ayam geprek. Daripada saya bilang ayam geprek 50.000 dapat 2, baik saya bilang kan, wah mau makanan dengan pasangan Anda, beli aja ayam geprek ini karena satu ayam geprek bisa untuk berdua. Itu kan lebih oke kan daripada kita ngomong 50.000. Nah, bagaimana supaya bisa bikin storytelling itu? Sebenarnya sih storytelling itu terjadi karena kita banyak baca gitu ya. Kita mulai baca iklan-iklan, baca aja iklan-iklan gitu, misalnya kayak kompetitor dia ceritanya kayak gimana sih gitu. Brand-brand besar itu ceritanya seperti apa. Nike, Apple. Kenapa saya selalu suka sama brand-brand yang agak besar ya kayak Apple atau Nike, karena mereka jarang banget jualan. Kayak Nike itu dia nggak pernah bilang sepatu saya itu awet 10 tahun dipakai nggak jebol, nggak pernah. Dia cuma bilang just do it, lakukan aja apa yang kamu suka dengan hobi kamu. Itu orang langsung wah iya ya keren banget ya. Kayak gitu. Jadi memang harus ada cerita di balik itu. Caranya ya satu tadi banyak membaca lagi, juga iklan-iklan yang lain, cerita-cerita yang lain, cerita dongeng. Kita kan dari kecil kan selalu diceritain dongeng kayak kancil mencuri timun atau apa gitu ya. Itu sebenarnya sebuah cerita sebenarnya, suatu dongeng kayak gitu. Jadi ada karakter utamanya. Biasanya kan gitu kan, cerita itu kata-kata kayak seperti itu. Formulanya gitu aja, ada karakter utamanya tiba-tiba menghadapi masalah, gitu kan, seperti di film-film menghadapi masalah, lalu akhirnya dia menemukan solusi. Nah, itu solusinya itulah kita selipin produk kita. Mungkin bisa juga dia beri naik turun karakter utama menghadapi masalah, dapat solusi, kena masalah lagi, dapat solusi. Terus itu kena masalah lagi, masalah belum selesai, kena masalah lagi, ya itu bisa macam-macam sih. Jadi tergantung kita gimana kita bikinnya cerita itu. Oke, makasih Kak Mario. Mudah-mudahan tercerahkan ya, karena storytelling itu biar gimana pun harus banyak membaca dan mencari tahu, melihat storytelling yang lainnya gitu. Terus kemudian dari Otong Tralala ini ya. Seru nih namanya nih. Untuk menggabungkan WhatsApp, IG, Twitter, Facebook, bagaimana terkait promo produk. Nah, ini sebenarnya ada caranya ya Kak Mario ya. Menggabungkan? Mungkin bukan menggabungkan kali ya. Mungkin caranya satu kali share bisa ke semuanya ini. Mungkin maksud dia. Mungkin bisa diperjelas aja sih maksudnya. Atau mau tanya langsung? Ya kalau aku boleh. Jelas ini kayaknya ini mungkin lebih ke omni channel itu ya kan. Lebih ke omni channel di mana kita bikin satu konten bisa ke semuanya. Share dimanapun gitu. Ya kalau memang mau bikin satu aja nggak apa-apa sih. Jadi misalnya satu konten ya, itu kan kita bisa share di mana-mana ya. Kita bisa share di Instagram, di Facebook, di Twitter, kayak gitu. Itu jalan aja. Mungkin juga ini kali ya, menggunakan Linktree itu mungkin bisa di-share Mario, tentang bagaimana kita menaruh semua link dalam satu platform. Ya. Iya, jadi kalau misalnya Linktree itu teman-teman juga bisa coba ya, di googling aja Linktree, itu tinggal pakai, itu bisa membuat satu link bisa ke semuanya, bisa ke IG, ke Twitter dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya tadi saya lihat ini memang untuk kayak disambungkan, teman-teman harus nyambungin kayak misalnya post di IG bisa ke Facebook, nah itu disambungkan IG sama Facebooknya. Gitu. Kalau Linktree tulisannya gimana? Link.tree atau link? Aku lupa. Titiknya di mana? Ya. Ini suara azan tempatnya Mario.
Nih, Link. Itu namanya Linktree, teman-teman. Jadi lihat aja di oh ya. Nah, ini contohnya. Linktree.ii. Teman-teman bisa pakai itu untuk menaruh semua link, baik itu link Tokopedia, mungkin ada link WhatsApp, ada link Instagram, atau ada link apapun bisa dimasukkan ke sini semua dan itu gratis. Informasi nggak? Kemudian kalau mau yang karya anak bangsa nih, ada yang namanya cek.bio ya, Mario ya. Ya, betul. Cek.bio itu lebih berwarna dia, lebih bagus, lebih dinamis dalamnya. Nah, ini juga bisa cek bio. Dia ada Instagramnya juga. Nanti teman-teman bisa japri aja gimana cara penggunaannya. Jadi enak gitu misalnya teman-teman, ada YouTube channel, ada Twitter account, ada WhatsApp, itu langsung ditaruh satu link di Instagram. Sekali dia mau beli, dia entah mau WA dulu atau langsung nge-check out di marketplace-nya teman-teman gitu. Mungkin gitu, semoga menjawab ya dari Otong Tralala. Oke, selanjutnya Mbak Elizabeth nih, bagaimana cara hitung valuasi misalnya promo buy two get one free, berarti dapat 3 ya. Itu berapa persen diskon dari harga normal? Gimana Mario, bisa dijawab? ya. Makanya kan aku selalu sebutin bahwa harga itu, biasanya kan ada harga HPP ya, harga HPP itu artinya harga basicnya, benar harga produksi. Misalnya harga produksi 20.000. Ya. Nah, 20.000 kan keuntungan kita mau ambil berapa nih? Apakah ambil 10.000? 10.000. Nah, 10.000 itu jangan ambil keuntungan semuanya, tapi sisihkan juga sebagai dia itu ada biaya marketing gitu ya, biaya marketing, biaya dan lain-lainnya, biaya promosi, biaya program atau apapun di situ. Nah, tinggal dihitung aja misalnya kayak oke, aku mau kasih biaya beli berapa tadi, beli 2 gratis 1 kayak gitu contohnya. Tinggal dihitung aja. Nah, makanya jangan mepet-mepet kalau bikin harga. Kalau terlalu mepet kan ketika dihitung beli 2 gratis 1 jadi rugi gitu, jadi rugi karena HPP-nya aja nggak nyampe gitu. Makanya harus perlu ada harga HPP-nya berapa gitu. Itu dulu ditentuin, harga benar-benar basic produknya berapa. Terus kan ada packaging, ada packaging, ada biaya marketing, biaya promosi, biaya apa masukin dulu di situ gitu. Jadi biar ketika kita mau mengadakan promo beli 3 gratis 1, kita udah nggak bingung kan, tinggal hitung aja HPP 3 berapa, kalau beli 2 kan berarti harganya berapa. Itu misalnya kayak HPP-nya 20.000, kalau beli 3 kan 60.000, gitu kan, 60.000. Berarti ya kalau masing-masing 30.000 beli 2, 60.000, masih ini sih, masih balik modal doang. Kalau beli 2 gratis 1. Kalau kayak gitu kan, itu cara hitungnya gitu, harus ada HPP dulu. Di oret-oret aja. Ini nggak ada oret-oretannya sih, aku bisa oret-oret. Iya, betul. Jadi untuk pertanyaan dari Mbak Abed ini kita nggak bisa ngasih kayak persentase khusus ya, misalnya harus sekian persen tuh nggak, karena nggak akan ada aturan yang baku. Cuman yang perlu diingat adalah dalam bisnis kita itu harus melakukan 2 hal. Yang pertama itu adalah cari bahan baku atau vendor semurah-murahnya, ya. Yang kedua adalah jual semahal-mahalnya. Gitu. Jadi dengan begitu kita nggak khawatir untuk ada promo-promo gitu. Misalnya contohnya gini, teman-teman kalau bisnisnya kuliner misalnya contohnya ya. Kalau teman-teman mau taruh itu di Grab, itu kalau nggak salah diskonnya itu 20%. Salah. Grab itu 30%, kalau Gojek itu 20%. Andai kan kita nggak ngambil keuntungan, udah dipotong sama Grab, udah habis untung kita. Gitu. Jadi makanya kalau aku pribadi sih, kalau misalnya bikin produk, itu at least untung itu 100% untuk harga jual tertinggi. Misalnya biaya produksiku 20.000, aku harus jual setidaknya itu 40.000. Jadi mau dipotong kayak gimana pun itu masih masuk gitu. Sebenarnya gitu sih, nggak ada aturan yang baku ya Mbak Elizabeth. Dan sebenarnya banyak banget jenis promo yang lain, nggak harus
buy Di 2 two satu get nggak one harus. gitu. Kalau memang itu nggak work di bisnisnya Mbak, nggak usah. Daripada rugi bisnis kan jangan sampai rugi. Ya apalagi Atau cuma mungkin balik gini modal aja, doang. atau sih kayak gini, diskon Mm-mm. 70%, tapi maksimal diskonnya 10.000. Itu bisa juga kan? Iya, jadi misalnya kayak misalnya nih bisnisnya Mbak Abed tuh kan brownies misalnya ya, diskon 70%. Nah, harga browniesnya Mbak kan misalnya 100.000. Kemudian maksimal diskon 10.000. Jadi sebenarnya dia belinya 90.000 gitu. Kayaknya orang ngelihatnya 70% kan gede banget ya, padahal di situ ada ketentuan yang berlaku maksimal diskon 10.000. Jadi akhirnya secara strategi pemasarannya itu masuk, kita nggak bohong gitu loh, kita nulis 70.000 tapi ada tanda bintangnya bahwa maksimalnya itu 10.000. Bisa pakai kayak gitu supaya kelihatan bisnis, kelihatan apa ya, Attention tadi, menarik attention tadi. iya attention, kelihatan menarik, orang kayak mau lihat aja dulu gitu. Kan sama-sama, walaupun kita sama-sama tulisnya diskon 10.000, apaan kecil. Tapi kalau kita tulisnya diskon 90%, maksimal diskon 10.000, orang lebih tertarik yang itu kan. Diskonnya sama aja sebenarnya. Jadi nggak semua produk itu bisa buy two get one, itu nggak semuanya. Biasanya yang main-main kayak gini tuh pemain-pemain besar sih, yang memang biaya produksinya itu udah bisa sangat ditekan. Kayak misalnya gini, bisnis brownies yang masih kecil-kecilan, kita mungkin beli sekilo tepung tuh masih 10.000. Cuma kalau kita udah pemain besar, kita kan belinya udah di vendor, udah tontonan kan, nggak kiloan lagi. Otomatis biaya produksinya bisa ditekan lagi. Makanya kita sulit bersaing dengan pemain besar. Makanya kita kalau bikin promo yang bisa aja, jangan dipaksain. Itu mungkin dari aku. Oke, kita lanjut ya. Ada yang minta diulang hitung ROI atau return of investment nih Kak Mario. Mau diulang lagi atau gimana? Mungkin lebih kok diulang. Gimana Mario? Sebentar aku sharing dikit aja. Iya, ada yang minta lagi nih, 2 orang ada yang minta. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan. Silakan loh, mumpung masih ada waktu loh. Rumus ini sebenarnya rumus baku ya, teman-teman juga bisa googling ROI seperti apa. Jadi intinya adalah pendapatan dikurangi biaya penjualan barang atau biaya iklan. Kita biaya penjualan barang itu ya adalah biaya iklan dibagi biaya penjualan barang. Contohnya ada di sini, biaya produksi 100, kita jualnya 200. Nah, waktu kita iklankan Google Ads, itu ada 6 produk yang terjual. Jadi total penjualannya kan 200 dikali 6, 1.200. Tinggal 1.200 dikurangi 600 plus 200 dibagi 600 plus 200. Jadi ROI-nya 50%. ROI-nya 50%. Semakin tinggi, semakin bagus. Nah, ini sebenarnya buat nunjukin, karena kita kan channel itu ada banyak ya. Kita bisa aja pakai Google Ads, kita bisa pakai Facebook Ads, gitu ya. Kita bisa pakai influencer, kayak gitu. Atau mungkin yang paling sederhana juga kita bisa pakai bikin brosur. Nah, itu kan biaya brosurnya kan ada kan. Biaya brosurnya berapa? Ya tinggal dikali aja. Misalnya total penjualannya berapa, ternyata dari brosur ini ketahuan nih yang beli, ada yang beli dari brosur. Dari total penjualannya berapa, dikurangi biaya penjualan barang berapa, dibagi biaya penjualan barang. Wah, ternyata selama ini kalau pakai dari brosur justru lebih laku nih. Ya gitu kan. Hasilnya mungkin total penjualannya 1.500. Kalau 1.500 dikurangi 600 plus 200 dibagi 600 plus 200 kan jadi 85%, 0,85. Berarti 85%. Berarti kan lebih tinggi. Gitu. Berarti lebih efektif. Ini sebenarnya cuma buat melihat lebih efektif mana. Kayak gitu. Ini nanti kita bakal share juga ya materinya. Untuk mengetahui biaya marketing yang lebih efektif ya Kak Mario. Lebih efektif yang mana. Karena channelnya kita kan ada macam-macam kan. Mungkin kita, Mas aku juga sekarang pakai Tokopedia dan ngiklan di Tokopedia. Nah, itu juga bisa dihitung Tokopedia. Biaya iklan saya berapa, yang laku berapa. Itu dihitung aja. Ternyata baru minus. Ya, minus berarti
rugi gak ada yang beli, mas minus mas rugi gak ada yang beli, berarti nggak efektif kan kayak gitu kan. Oke, semoga menjawab ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih dari yang baru ya, kayaknya semuanya udah kebaca ya di atas ya. Yang baru ini Iya, ada betul. dari Kak Juwisa. Kak, kalau ngiklan di IG atau Facebook Ads, bisa kelihatan ada hasilnya minimal budget kira-kira berapa ya, dan pasang berapa hari. Oke, boleh Kak Mario? Jadi kalau di Facebook Ads sebenarnya itu nggak ada patokan ya, harus budget berapa, terus minimal berapa hari, itu nggak ada patokan. Pertama, kamu isi dulu tadi, produk kamu itu di bagian mana, apakah sudah masuk awareness, atau udah masuk interest, atau udah orang udah banyak yang kenal, udah awareness-nya udah nggak perlu dihitung, berarti langsung ke action kan, langsung ke penjualan. Itu bakal beda-beda lagi strateginya. Tapi kalau masih benar-benar baru, ya jangan berharap ada action atau pembelian, karena dia masih dalam tahap awareness. Nah, yang kedua adalah target market. Gitu. Jadi, oke mas, aku jualan untuk daerah-daerah sekitar sini dulu, mungkin Jakarta Selatan. Kalau saya kan di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan aja dulu. Gitu, awareness. Nah, itu nanti bakal ketahuan kan, oh dari iklan saya yang tertarik klik, kasih link ke WhatsApp, dan saya segini, yang tertarik klik itu segini. Lalu ada lagi yang ketiga itu konten gitu. Jadi konten itu benar-benar berpengaruh banget sih. Jadi jangan lupakan juga konten. Yang keempat tadi promo. Kita perlu ada misalnya saya selalu sarankan setiap kita nge-iklan ads itu, kita ada promonya gitu. Saya diskon 10% atau 20%, atau mungkin tadi pakai trik diskon 80%, tapi maksimal 10.000. Itu bakal lebih konversinya, kita nyebutnya konversinya ke jualan bakal lebih tinggi. Itu sih, jadi iklan itu nggak bisa harus berapa hari, kalau perlu malah sampai sekarang ya, detik ini saya masih jalanin iklan. Buat beberapa brand saya itu jalanin iklan. Kita kan pasti targeting lagi ya, misalnya kayak Kak Rosi. Oke, saya mau targeting Rosi, saya target 5 kali sampai dia muntah-muntah lihat iklan saya akhirnya mau beli. Kayak gitu kan bisa juga, bisa kita setting. Jadi memang pembahasan iklan itu sangat dalam, mungkin kita akan bahas secara khusus. Tapi intinya untuk ngiklan di Facebook atau di Instagram ini biar kelihatan hasilnya, yang paling penting adalah perbaiki kontennya dulu ya Kak Mario. Jangan lupain pentingnya foto produknya, jangan lupain bahwa ketika pasang iklan tuh pas waktu kita ada promo. Jadi itu membuat orang tertarik setidaknya untuk ngeklik kita dulu. Ngeklik dulu, datengin calon konsumen sebanyak-banyaknya. Masa ada sekitar 1.000 orang ketembak iklan kita, masa nggak ada sih satu yang beli gitu? Harusnya itu impossible sih. Pasti ada yang beli jika memang cara nembaknya benar dan konten kita menarik untuk diklik gitu. Itu tadi target marketnya, jangan sampai kayak kita contohnya jualan kue tapi ke orang-orang yang mungkin bapak-bapak yang ya, atau mungkin kelas kue kita kue yang nggak mahal ya, kue kita yang nggak mahal, harganya nggak mahal, tapi target kita justru ke orang-orang yang anak-anak masih ABG kan, mereka secara waduh mahal banget kue, pingin sih tapi nggak punya kemampuan buat beli, itu juga harus hati-hati gitu. Jadi memang kemampuan beli juga harus itu. Kalau produk kita harus lihat secara produk kita tuh cocoknya di mana. Oh, produk saya mas agak mahal, oh berarti ya nembaknya ke orang-orang kantoran gitu, daerah-daerah. Kalau di Jakarta Kuningan, Sudirman, daerah-daerah sana yang kita tembak, umurnya kita setting kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita salah target. Target itu paling penting gitu. Targeting namanya. Oke. Teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain secara langsung nih? Boleh banget, mumpung kita masih ada waktu. Silakan bertanya. Ini banyak yang diem-diem nih hari ini. So, raise hand yang mau tanya langsung. Oh iya, langsung aja angkat tangannya. So, Mario mungkin ada juga yang mulai menggunakan reseller nih, Mario, untuk meningkatkan penjualannya. Menurut pandangan Mario terhadap pentingnya reseller dalam bisnis itu gimana? Penting banget sih. Jadi reseller itu ibaratnya kayak salesman kita. Jadi salah satu teman saya juga yang sangat cepat ya pertumbuhan bisnis.
pertumbuhan bisnisnya itu sangat cepat itu karena dia ada reseller gitu. Dia pertama kali yang langsung buka, Mas enak Mas, mau nggak jadi reseller? Dia langsung tawarin seperti itu. Gitu. Jadi kalau ya misalnya saya kan temenan sama misalnya teman saya sama temannya Rossi kan berbeda, orang yang berbeda gitu. Ada mungkin yang sama tapi ada juga yang berbeda. Ketika Rossi jadi reseller saya, ya teman-teman yang berbeda itu bakal tahu soal produk saya. Jadi usahakan memang cepat ada resellernya. Produk yang cepat tumbuhnya itu pasti produk-produk yang ada lagi yang penjual, ada yang jualin, ada yang bantu. Yang reseller tadi. Makanya tadi HPP-nya itu berapa? Kita harus benar-benar bikin harga pokoknya berapa. Lalu kita pakai harga marketing, harga reseller itu kan biasanya beda, lebih murah. Gitu. Apa kita ngepres, yang penting ini yang penting banyak reseller yang bantu jualan, produk kita banyak jualan. Tapi ingat jangan terlalu murah hati. Kita mau ngutangin, akhirnya boncos. Ini yang sering terjadi kan. Resellernya banyak, yang beli banyak, diutangin, tapi dia nggak balik. Ya Kak Rosi ya. Iya, Kopi, betul. saya pesen kopi 30, tapi uangnya dipakai sendiri. Harus ada uang di muka sih. Saya saranin, karena kita bisnis masih kecil ya. Uang itu harus ada di muka. Oke, kemudian ada guideline untuk komisi reseller nggak gitu? Lagi-lagi menurutku dalam bisnis tuh nggak ada aturan yang baku harus ngambil untung berapa persen, harus bagi komisi berapa persen. Yang paling penting intinya adalah jangan sampai boncos, jangan sampai HPP kita itu ngepres banget. Kalau memang HPP-nya 10.000 ya jangan kasih harga cuma 11.000 misalnya, kan itu terlalu tipis ya untungnya buat kita. Kalau misalnya dari pengalamanku pribadi, komisi reseller tuh at least 10%. Jadi cara berpikirnya untuk reseller adalah gini. Cara berpikirnya ya, misalnya produkku 50.000. Aku maksimal ngasih dia harga itu adalah 45.000. Karena aku kasih diskon dia 5%. Jadi cuma ada 10%. Jadi cuma dapat 5.000 rupiah. Kenapa aku nggak ngasih dia 10.000 misalnya ya cuma aku kasih 40? Karena aku khawatir dia akan jual produkku 48.000 atau mungkin lebih murah. Akhirnya orang nggak akan beli di aku, orang akan belinya di reseller doang dan harga produkku akan terasa lebih ringan, lebih murah. Jadi dalam mengatur harga pun harus gimana caranya harga reseller itu kalau dia ngeluarin harga itu sama persis dengan kita atau lebih mahal dari kita. Jangan sampai lebih murah dari brand kita. Karena tadi misalnya produkku harga pasarannya 50.000, dia jual 45.000, gimana coba kata publik? Kan nggak sehat gitu. Jadi harus hati-hati ngasih harga buat reseller. Bagaimanapun ini bisnisnya teman-teman, jangan sampai yang reseller itu lebih menguasai pasar dibandingin teman-teman sendiri. Gitu. Kecuali teman-teman mainnya di white label. Ya beda lagi kalau white label. White label tuh artinya teman-teman jual ke reseller tapi tanpa merek. Terserah dimerekin sendiri. Nah itu teman-teman bisa atur harga. Tapi kalau pakai brandnya atau mereknya teman-teman itu jangan jauh lebih murah. Takutnya itu berpengaruh ke brandnya teman-teman. Misalnya tadi, misalnya KMI jualan minyak gitu kan. Dia nge-white label, terus aku labelin sendiri. Misalnya KMI harga pasarannya 100.000 per botol. Kemudian dia ngasih harga 70.000. Nah, terus aku bisa jual harga 80.000 dengan labelku sendiri. Dan itu nggak masalah. Karena aku nggak akan rusak brandnya KMI. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Dan apakah boleh Kak bermain di white label? Jawabannya boleh banget. Why not? Dengan begitu kita kelihatannya nggak ada penjualan. Orang lihat kayak seolah-olah tenang-tenang gitu ya jualannya. Tapi di belakang itu bisnisnya teman-teman tuh kayak sumur. Ya bibirnya tuh kayaknya kecil tapi dalam. Kayak produksi jalan terus. Orang beli terus walaupun memang teman-teman kalau bermain di white label jangan sampai lupa untuk ngembangin brandnya sendiri juga. Karena kalau main di white label tuh biasanya nggak terlihat bisnisnya, teman-teman secara branding nggak meningkat, biasanya nggak sustainable. Jadi main di white label dan juga ngebangun brandnya sendiri. Gitu. Semoga menjawab, mungkin ada tambahan. Nah, ini sih lihat juga kompetitor ya. Tadi soal harga juga ya. Jangan sampai harga kita juga terlalu tinggi, berbeda jauh dengan kompetitor gitu ya. Pasti ada yang salah dengan kita. Apakah kita mungkin ngambil vendornya terlalu mahal juga, terlalu tinggi gitu. Kok kompetitor bisa. Ya. Jadi usahakan harganya juga bisa masuk gitu, terus resellernya juga bisa masuk. Kayak tadi udah disebutin juga dengan Rossi juga. Makanya penting juga kita lihat-lihat sih kita kok dia bisa dapat sih harga segini gitu. Atau mungkin oke, aman.
hargaku masih aman nih, masih bisa bersaing gitu, masih bisa sama dengan dia. Tinggal kita cari diferensiasinya aja. Perbedaan mereka apa sih gitu. Yang membuat kita beda sama kompetitor kita apa. Terus ada yang tanya tuh Kak, sistem komisi bisa nggak untuk reseller? Bisa juga. Sebenarnya jadi semua iya lanjutin Kak Mario. Ya bisa juga, jadi mereka bantu jualin, dia dapat komisi. Itu bisa. Biasanya kayak di jasa itu kan gitu. Saya punya jasa gitu, saya nggak perlu bayar hire orang sales, nggak perlu gaji orang sales kan. Saya tinggal hubungi teman-teman saya yang sales. Kamu jualin juga dong produk saya, nanti saya kasih komisi. Jadi semakin banyak yang bantu jualin kan semakin. Cuma ya tadi komisinya harus yang menarik juga gitu. Saya kayak komisinya dari berapa persen. Jadi mereka terlihat, wah ini kalau saya berhasil jualan ini, oke nih, apalagi produknya enak, produknya bagus, ini. Sama kalau brand baru bisa nggak pakai reseller? Dan saya sarankan bisa aja. Saya sarankan malah pertama gitu kalian nggak hanya mencari pembeli langsung ya, tapi juga langsung mencari reseller. Jadi brand baru udah langsung berpikir cari reseller gitu. Karena gini, kita masih baru kan, pasti timnya masih sedikit. Bahkan mungkin sendirian yang jualan. Kalau ada orang yang bantu jualin, walaupun untung kita lebih dikit, kan lebih enak. Yang penting kan perputaran. Sebenarnya bisnis itu bukan soal untung banyak, tapi perputarannya itu banyak. Jadi ya untung mungkin bisa cuma 5.000 tapi perputarannya 100. Itu lebih dipilih daripada untungnya 20.000 tapi perputarannya cuma 2 kali. Ayo pilih mana kan gitu kan. Yang penting banyak nih yang jualin, beli. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah kejawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya ya? Iya Kak. Ya. So, beneran nggak ada yang mau open mic? Malu-malu kayaknya. Oke, dari Kak Juwisa lagi nih, Kak Mario ada yang tanya. Menurut Kakak, branding dengan ada embel-embel nama pribadi itu ke depannya gimana jika kita dibandingkan dengan brand merek nggak pakai nama pribadi? Nah, ini Mario nih bisa jelasin. Pentingnya personal branding dan produk branding. Ya. Kalau saya sih tergantung namanya juga ya. Apakah namanya juga menjual kayak gitu kan. Kalau namanya memang menjual ya kenapa enggak gitu. Karena ada beberapa brand juga yang pakai nama kan kayak ayam goreng Ibu Suharti ya, itu pakai nama juga kan. Jadi Mario putus-putus nggak sih? Iya. Itu kan memang lokal. Halo. Iya. Ya, suara saya putus-putus ya. Cek. Ya, tadi baru sampai Ibu Suharti, terus? Ya. Jadi kayak Ibu Suharti kan terdengar tradisional gitu ya dan lokal, makanan memang lokal banget kayak gitu. Itu bisa juga kita pakai. Cuma kalau aku sih karena aku kan berpikirnya kan selalu lebih luas gitu kan, lebih baik memang kita bangun nama lain gitu. Jadi nama lain yang punya filosofi. Gitu. Contohnya kayak banyaklah nama-nama yang punya filosofi kayak sekarang kopi kenangan. Kenangan lagi ya, kopi kenangan itu kan kenangan, lucu banget ya nama kopi kenangan kayak gitu. Ada filosofinya di balik nama itu. Misalnya kayak banyak lagi. Jadi biar nanti karena kalau menurut saya pribadi ya bisnis itu bisa aja nanti kedepannya kayak aku bangun bisnis sekarang ini bukan aku yang jalanin, bisa aja aku cuma memegang saham, nanti bakal jadi perusahaan yang benar-benar gede dan dibeli oleh orang kayak gitu. Dan nama itu kan benar-benar kayak semacam nyawanya kan, nyawa dari sebuah perusahaan. Keren nggak namanya? Mudah diucapin nggak? Mudah diingat nggak? Gitu. Dan itu lebih mudah dipakai kalau kita build sendiri, bangun sendiri dari nama brand. Cuma kalau mau pakai nama pribadi juga nggak masalah sih.
Oke, mungkin dari pandanganku kali ya. Boleh dari Mbak Rosi. Kalau aku pribadi kurang menyarankan nama produk tuh pakai nama sendiri. Ya, karena kurang menarik akhirnya dan kadang mainstream gitu. Misalnya ada dapur Aisyah misalnya. Berapa banyak orang yang menggunakan nama itu coba? Banyak banget dapur yang lain gitu. Jadi akhirnya produk kita tuh jadi kayak biasa gitu. Jadi lebih baik milih satu nama yang nggak menempel atau melekat di satu orang. Kalau mungkin tadi ada kayak, kalau di Jogja ada ya gudeg Yujum. Kemudian tadi ada Bu Suharti. Itu apa ya produknya? Aku lupa. Ayam. Ayam. Nah, itu tuh kayak campaign atau kampanye zaman dulu gitu. Karena zaman dulu itu lebih ke produk oriented gitu. Siapa sih yang masak? Kalau yang masak Bu Yujum tuh enak gitu. Kalau yang masak Bu Suhartinya tuh enak gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu kan udah customer oriented ya. Udah orientasinya udah ke konsumen. Jadi menurutku bukan lagi nama pribadi yang dipakai gitu. Kalau lebih baik sih menggunakan nama-nama yang memang lebih menjual, yang sekiranya lebih general. Nah, ini tadi kan juga Mbak Juwisa mengakui ya, ternyata namanya itu Rendang Uni Juwisa. Dan udah banyak kompetitor yang menggunakan nama tersebut gitu. Dan bahkan pernah nggak sih teman-teman misalnya lihat satu brand gitu ya, satu produk gitu, yang menurut teman-teman terkenal di Instagram, kadang kita nggak tahu siapa nama pemiliknya. Dan kadang itu nggak penting kita tahu siapa pemiliknya. Yang penting itu adalah produknya nyampe ke kita dan enak gitu. Jadi menurutku sih dalam bisnis itu harus sangat dipisahin antara pribadi dan bisnis, baik dari Instagramnya, harus bikin Instagram untuk bisnis dan Instagram pribadi. WhatsApp juga gitu, WhatsApp bisnis dan WhatsApp pribadi itu harus dipisah. Kalau misalnya orang tersebut akhirnya tahu kalau itu produk kita, ya nggak masalah. Cuman sejak awal tanpa kita ngasih tahu kalau itu produk kita dan dia beli, berarti kita berhasil kampanyenya. Kita berhasil untuk menjangkau orang-orang di sekitar, di luar lingkaran kita, di luar pertemanan kita. Kayak begitu. Gitu ya Mbak Juwisa. Saranku kalau memang baru dimulai bisnis rendangnya, lebih baik dibikin nama baru aja brandnya. Oke. Rendang Wena. Itu kan unik kan, rendang, Padang, Wena, bahasa Jawa. Dan memang untuk penamaan itu saran saya benar-benar dipikirkan dengan baik-baik gitu. Jadi kalau mau bikin bisnis gitu ya, dipikirkan dengan baik namanya, tanya ke orang-orang di sekitar. Nah, pilihlah misalnya 5 nama atau 6 nama gitu ya. Karena itu long term gitu. Ya, jangan sampai kayak gini di tengah-tengah terus jadi galau gitu ya. Jadi nama itu sangat mempengaruhi, apalagi nanti kalau urusannya udah sama haki. Ya kan, begitu masuk, namanya udah banyak banget gitu kan, nggak bisa kita klaim lagi. Nah, seperti itu sih. Gitu. Pendaftaran nama ya. Terus juga paling penting juga nih, paling simple tapi gemesin adalah sebelum bikin nama produk, cek dulu Instagramnya masih available atau enggak. Jadi misalnya mau bikin nama female planner gitu, kita harus ngecek dulu sebelum mengiyakan nama itu, cek dulu femaleplanner.id udah dipakai orang atau belum. Kalau udah dipakai, ganti. Karena kalau kita kalah cepat makainya, makanya kadang ada orang tuh udah pada bikin akunnya dulu tapi nggak diisi karena dia mau nge-tap in dulu, mau ngeamanin dulu akunnya gitu. Jadi tadi pasti misalnya tadi ya sarannya Mario adalah rendang Wena. Coba cari udah dipakai orang belum. Kalau udah dipakai ya mohon maaf harus ganti aja karena bagaimanapun Instagram itu penting banget untuk bikin bisnis kita dikenal orang gitu. Itu juga salah satu. Soalnya saya pribadi sering ngalamin kayak gitu. Aku cek ya udah dipakai gitu. Akhirnya kayak ganti berapa kali baru nemu yang pas. Kalau terlalu banyak dipakai orang, itu juga jadi nggak nyaman buat kita. Jadi kayak apa? Orang tuh nanti ke depannya akan sulit nyari produk kita. Ya nggak sih? Misalnya nih namanya apa? Misalnya tadi ya rendang Wena. Ternyata ada yang rendangwena.com. rendangwena.id, rendang enak banget. Namanya tuh mirip-mirip, pas kita, aku mau cari, aku mau beli atau mau lihatin produknya Mbak Juwisa, kliklah aku kan, rendang Wena. Loh kok banyak banget nih yang mana gitu kan, kita juga bingung yang mana. Aku mau beli, akhirnya kayak belipir-belipir ke yang lain dulu, jadi nggak tepat gitu. Jadi bikin nama itu benar-benar di awal dipikirin banget.
Rendang kenangan Kak, asik. Lucu-lucu. boleh. Itu produknya Mbak Rose yang Niken baru apa nih. namanya? Rahasia, belum launching. Snack Ya, geleng-geleng. Snack geleng-geleng. oke. Mbak Niken minta tips and trick Kak supaya semangat terus karena penjualan naik turun. Kadang suka mulai nggak mood kalau lagi sepi. Itu tadi, kalau lagi sepi berarti kan attention-nya kurang. Ya, Iya. cari lagi orang-orang yang baru gitu. Jadi itu aja sih. Jadi sebenarnya ketika sepi atau mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah jualannya kan udah tahu polanya kan, misalnya kayak apalagi udah jualan lama udah 1 bulan gitu. Pasti udah langsung tahu bulan keberapa sih yang sepi. Atau mungkin minggu keberapa yang sepi. Oh, ternyata minggu kedua, minggu ketiga yang sepi. Ya udah saat minggu kedua yang ketiga baru kita bikin promo. Kayak gitu. Jadi udah mulai petakan, mulai saya kayak bulan pertama, bulan kedua, Mas, saya ramenya cuma awal bulan sama akhir bulan. Ya udah berarti bulan tengah-tengah kita bikin promo biar naik lagi. Yang paling penting sih ini Kak Mario ya. Kalau penjualan sepi, kita juga nggak boleh ikutan sepi gitu. Dalam artian Ya, scheduling kita tuh nggak boleh sepi gitu. Jadi justru kalau teman-teman sepi ramein ya, bikin bikin konten. schedule, bikin konten gitu. Nah kadang-kadang nih kelemahan teman-teman UMKM tuh pada saat sepi ikutan moodnya ikutan Sepi. males gitu, ikutan sepi gitu. Jadi teman-teman coba ya itu kan di akhir kita udah kasih tuh gimana caranya bikin perencanaan ya Kak Mario ya. Hasil dari hari ini tuh benar-benar dibikin rencananya gitu, benar-benar dibuat aktivitas hariannya gitu supaya bisa apa ya masalah-masalah ini tuh akan teratasi kalau teman-teman itu konsisten gitu. Sebenarnya gini sih kalau menurutku ya, kita memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis atau orang yang berwirausaha, kita kan sudah tahu nih, ini adalah perjalanan yang akan panjang. Ini akan larinya maraton, bukan larinya itu sprintnya 100 meter selesai, ya kan? Jadi kita pun harus menyadari yang namanya bisnis itu ya begitu. Kadang itu ya orderan kenceng, kadang agak sepi. Makanya penting banget yang namanya pengelolaan keuangan. Penting banget untuk ngisi dana-dana darurat. Oh, jika lagi krisis, lagi sepi pembelian, tetap bisa muterin uang di operasional gitu. Jadi menurutku harusnya ketika ada pembelian sepi ataupun ramai, kita motivasinya harus tetap sama. Ya memang begitu jalannya bisnis, tetap harus diterima gitu. Paling saranku kalau memang lagi sepi, cobalah cari reseller-reseller yang baru. Bisa jadi reseller-reseller yang lama ini udah mulai bosan sama kita, udah mulai melihat peluang yang lain gitu. Jadi kita harus sudah mulai cari orang baru lagi. Karena bagaimanapun reseller itu kan tidak memiliki produk kita. Jadi dia tidak mempunyai ruh terhadap produknya kita. Dia nggak jualan itu nggak masalah buat dia, ya kan? Tapi kalau kita nggak jualan kan masalah buat kita. Karena mungkin bisnis ini menjadi salah satu penyokong keuangan keluarga kita gitu. Jadi menurutku kita yang harus lebih banyak bergerak, tidak ngandelin orang-orang yang tidak memiliki produk kita. Itu sih kalau saranku. Jadi harus tetap bergerak, entah itu pasang iklan, entah itu cari reseller, entah itu ngeluarin produk baru, entah itu pasang promo. Artinya jangan fokus terhadap hasilnya. Jangan hanya fokus terhadap kayak ini penjualannya cuma segini. Lebih baik cara berpikirnya diubah dikit kayak aku hari ini udah ngupayain apa ya untuk meningkatkan penjualan. Aku hari ini udah ngiklan apa ya, hari ini aku udah bikin konten apa ya gitu. Jadi menurutku itu akan lebih tepat dibandingkan kita mikirin wah kita baru 30 pieces nih yang terjual gitu. Itu kayak lebih berat buat kita jadi lebih terlalu ngoyo dibandingkan kayak kita berpikir lebih ke aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita jalankan untuk mendorong penjualan itu meningkat. Gitu. Tadi kan udah diajarin tuh sama Mario kan, storytelling. Aku udah cerita apa ya di Instagram story hari ini gitu. Itu yang lebih ngena loh. Secara nggak langsung nanti teman-teman akan kaget sendiri sama hasilnya. Oh ternyata hanya dengan aku cerita gini, banyak dia rame ya. Rame banget orang yang ngelihatin storyku ya. Nanti akan ada happiness yang lain yang di luar penjualan gitu. Misalnya ada orang yang ngelihatin, misalnya biasanya bikin konten cuma 30 orang yang lihat gitu. Terus ternyata aku bikin video singkat lucu yang nonton ratusan. Wah, aku mau bikin lagi kayak gitu kan. Nah, akhirnya jadi closing. Menurutku gitu sih, mentalnya harus agak diubah dikit gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah habis ya? Ya. Adi itu yang Mbak En itu belum? Udah dijawab ya? Oh, Haki ya.
Kalau sudah punya haki sih nggak masalah. Oh iya bener. Iya. Tapi alhamdulillah berasanya sudah ada hakinya. Oh bukan. Maksudnya Mbak EN ini bikin produk tapi Brandnya udah ada hakinya, walaupun ada yang sama namanya. iya berarti nama produknya Mbak itu udah klaim orang lain ya, gitu kan maksudnya? Enggak, dia udah punya hakinya. Dia punya hakinya. Kayaknya aku bacanya nggak gitu deh. Aku bacanya Mbak EN punya produk, tapi produknya dia itu udah ada hakinya, tapi yang ngehakiin bukan Mbak EN. Gitu nggak sih Mbak EN? Tapi bermasalah nggak buat jualan saya gitu. Jadi misalnya nih, aku bikin nama Female Planner. Ternyata Female Planner udah dimiliki orang lain, udah dihakiin. Aku boleh nggak tetap pakai nama itu? Hakinya punya Mbak En, Kak Rosi. Oh iya, oh haki punya saya. Aku salah baca. Tapi bermasalah nggak buat jualan saya? Ya enggak, karena hakinya kan punya Mbak En. Iya, enggak dong. Bahkan kalau misalnya punyanya orang lain juga sebenarnya nggak masalah. Ya. Cuman bedanya kamu nggak akan pernah bisa mengakui itu punya kamu. Untuk jadi besar itu nggak bisa. Gitu. Bahkan mungkin seperti kasusnya Mbak En itu, Mbak En nemuin ada orang yang pakai brandnya, Mbak En bisa DM dia. Maaf ini udah punya ada haki saya, bisa. Oh benar. Mbak En diganti. Bisa. Karena hakinya kan punya Mbak En. Ini sudah saya hakikan gitu. Jadi ya ngacem-ngacem dikit lah walaupun. Jadi Anda harus ganti produk Anda gitu ya. Anda harus ganti nama ya sekarang juga. Iya. Oke. Alright, gimana nih? Kita sebenarnya masih ada waktu 14 menit ya. Kalau memang ada yang mau nanya, jika udah nggak ada, maka kita tutup. Gimana? Kita tutup aja? Oke. So, mungkin teman-teman sebelum kita tutup, aku mau tahu dong, untuk kelas berikutnya teman-teman mau materi tentang apa? Boleh tolong di chat sekarang, aku pengen tahu jika nanti kita running kelas, kita tahu akan materinya apa, dan mungkin akan undang siapa sebagai narasumbernya. Yuk boleh di chat, atau mungkin nanti bisa juga di grup WhatsApp ya, bisa sampaikan ke kita, sekiranya kelasnya pengennya jam berapa juga, kadang ada yang kayak Mbak, jangan Sabtu dong, misalnya, boleh banget ngasih tahu ke kita. Jam 2, jam tidur siang. Oke. Cara rekrut reseller. Oke, jadi jenis iklan. Zoom malam weekdays. Weekend hari keluarga ya. Ini beriklan di marketplace Tokped atau Shopee. Oke, kita datengin aja langsung dari Tokpednya gimana? Bisa nih kayaknya ya. Ntar ya kita. Sekarang ada fitur baru loh. Fitur barunya itu kalian bisa ngiklan, bayar ke Tokpednya kalau laku. Ya, jadi dia ngambilnya persentase. Kalau nggak laku ya nggak akan ada iklannya. Cara baca insight. Cara baca insight. Mbak Sonta ini udah canggih nih, beneran nanya. Mbak Sonta ini ikut-ikut kelas ini. Tentang marketplace. Shopee juga ada ini live Shopee. Ada hari menarik sih, marketplace menarik. Soal haki mau nggak ya, soal haki? Soal finansial. Cara atur keuangan. Shopee untuk brand besar. Catat buku lagi munculin Kak. masih belum cukup ya Mbak Abed ya kemarin ya. Karena memang prakteknya itu ya. Repot bener ya nyatet-nyatet. Sebenarnya di website kita bisa masuk, login, daftar di website kita dan ikut kelasnya itu catat buku, itu gratis. Jadi kalau mau ngakses kelas-kelas kita yang lama, ke website kita aja, femalpreneur.id. So, oke. Mungkin ada ada closing statement dari Mario? Rangkuman dari seluruh kelas hari ini? Ya, rangkumannya tadi, perhatikan teman-teman posisinya di mana ya, apakah secara attention atau awareness sudah kuat,
gitu ya, atau memang belum. Gitu. Jadi ketika orang bilang, aku mau beli makan dong, itu makan di situ aja deket. Itu kan berarti udah tertanam di orang-orang. Lalu kalau memang belum kuat di situ, berarti di situ yang harus dikuatin, menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Caranya itu banyak, online dan juga offline. Ini yang sering lupa ya, karena mungkin kita sekarang sudah nyaman di online ya, justru kita harus mulai juga di offline juga. Tuh, kayak sebar brosur itu cara yang paling lama, tapi sampai sekarang sangat efektif. Bahkan tadi pagi itu saya ke pasar Minggu sebar brosur. Gitu ya, saya masih ke pasar-pasar jalan, kita canvassing gitu. Karena memang ya offline itu masih kuat. Gitu. Selain juga dengan online. Nah, dengan menjangkau lebih banyak itu pasti lebih banyak kemungkinan buat orang membeli produk kita. Terus yang selanjutnya adalah produk juga. Itu tadi ya, saya sempat sebutin bahwa produk itu harus benar-benar kuat. Kalau memang produk kita enak, dia itu akan berbicara lebih kuat daripada marketing kita gitu ya. Jadi itu campuran-campuran tadi. Jadi lakukan aja semua yang kita sebut tadi, mulai dari attention tadi, interest, lalu sharing, ajak mereka sharing ya, minta mereka testimoni, kita sharing lagi gitu. Lalu setelah itu jangan lupa tadi bikin harga juga yang pas ya, HPP-nya berapa, biar kita ada ruang buat ngelakuin promosi. Ini yang lupa ya, kita juga sering lupa buat ngasih promosi tadi. Karena biar bagaimanapun orang Indonesia ya, namanya ibu-ibu ya, ya ada promosi. Dia tarik bapaknya, ayo Pak, belanja Pak, ada promosi. Padahal promosinya diskon, padahal diskonnya tiap hari ya, pasti ada diskon tiap hari kayak gitu. Tapi kenapa sampai sekarang dipakai? Ya karena memang bekerja baik. Kenapa cashback dan diskon masih aja dipakai ya, karena memang itu berfungsi dengan baik. Walaupun ada terus. Itu banyak sih ya. Banyak tadi yang kita pelajari hari ini. Silakan praktek, nanti kita jumpa lagi. Mau tanya lagi boleh di grup. Itu dari saya, Kak Rosi dan Kak Emi. Yang mau menambahkan. Oke, yeay, akhirnya selesai juga pertemuan pada siang sampai sore hari ini ya teman-teman. Senang banget kita bisa bertemu lagi melalui online dan semoga nanti akan ada kelas-kelas berikutnya ya. Foto dong Kak Rosi. Foto. Siapa nih yang foto? Sebentar aku harus tutup dulu ini biar kelihatan bagus kalau di foto. Siapa yang foto? Aku. Yuk semuanya teman-teman yuk buka dong. Wah, Mbak Abed langsung pasang ini. digere dulu. Ini rambut baking ini. Ya, yang lain boleh ya dibuka videonya, kita foto bareng-bareng. Nanti teman-teman di grup aktif aja ya. Nanti yang penting kasih tahu maunya gimana. Karena kita nggak tahu teman-teman butuhnya apa gitu. Kasih tahu aja ke kita. Nah, oke. Kita foto dulu ya Kak Rosi ya. Oke, bagian pertama. Bentar, ada chat masuk. Bagian pertama, 3, 2, 1. Terus yang kedua, 3, 2, 1. Sip, Kak Rosi. Yeay, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Seperti biasa memang forumnya Female Planner tuh santai. Habis ini nanti recordingnya ditutup, habis itu kita bisa bicara santai lagi. So, thank you guys untuk semuanya. Mari kita saling mendukung agar perempuan Indonesia hebat dalam berwirausaha. Sampai jumpa di Female Planner Online Class berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Ada mau cerita?